Bima Adijaya melihat putrinya di tengah kemeriahan pesta perayaan ulang tahun ibunya di rumah gedongan mereka. Tepatnya, awalnya ia tidak melihat putrinya secara langsung, melainkan sebuah jaket tebal berwarna merah muda. Ia langsung mengenali jaket itu. Tahun lalu, saat berbicara dengannya lewat video call dari sebuah mall, Ayu kecil mengenakan jaket yang sama. Saat itu, anak tersebut mengucapkan selamat ulang tahun padanya. "Papa, selamat ulang tahun." Bima yang saat itu sedang sibuk menandatangani kontrak besar, hanya menjawab asal, "Pintar, nanti papa transfer uang," lalu menutup telepon. Kini, jaket merah muda itu membungkus tubuh yang sangat kurus. Sosok kecil itu membungkuk, tangan-tangan mungilnya menggapai-gapai ke dalam tempat sampah di sudut gelap ruang perjamuan. Pesta itu digelar di sebuah rumah mewah keluarga Adijaya di kawasan elit, Menteng. Ibu Bima, Nyonya Ratnaningrum, merayakan ulang tahunnya yang ke-70. Ada 20 meja bundar besar yang disiapkan, dihadiri oleh orang-orang paling berpengaruh di ibu kota, politisi, pengusaha, dan kaum sosialita. Bunyi denting, gelas kristal, kilauan berlian, dan setelan jas mahal menyilaukan mata di bawah cahaya lampu gantung. Bima baru saja bangkit dari meja utama setelah bersulang dan sedang mencari tempat sepi untuk menerima telepon. Saat berbelok ke lorong dekat dapur, ia tersandung pada pemandangan itu. Putrinya, Ayu Adijaya, sedang mengeluarkan sepotong paha ayam yang dagingnya tinggal setengah dari dalam tempat sampah. Saus ayam mengotori tangannya, tetapi anak itu bahkan tidak meringis jijik. Setelah meniup debu dari ayam itu dengan hati-hati, ia baru saja hendak memasukkannya ke dalam mulut. Di kepala Bima, seolah ada granat yang meledak. "Ayu!" Suaranya menggelegar begitu keras hingga terdengar oleh para tamu di aula utama. Alunan musik hidup berhenti sejenak. Gadis kecil itu tersentak ketakutan. Paha ayam itu jatuh dari tangannya dan mendarat di lantai. Ia berbalik, wajahnya membeku dalam ekspresi teror yang panik. Sudut-sudut bibirnya mengkilap karena minyak, dan itu bukan noda. Baru terlihat jelas bahwa ia sudah memakan sesuatu sebelum ini. Dalam 3 langkah lebar, Bima sudah berada di sisinya. Ia mencengkeram bahu putrinya. Suaranya bergetar. "Apa yang kamu lakukan? Kamu makan dari tempat sampah." Ayu, ketakutan melihat raut wajah ayahnya, melengkungkan bibirnya, matanya memerah, tetapi ia tidak berani menangis. "Papa tanya kamu." Bima berjongkok, dan baru saat itulah ia benar-benar melihat wajah putrinya. Anak itu sangat kurus hingga tulang pipinya menonjol, sama sekali berbeda dengan video tahun lalu. Bibirnya pecah-pecah karena kering, tangan-tangan kecilnya dipenuhi luka lecet yang tak kunjung sembuh akibat udara dingin malam. Kemarahan, Bima berkobar dengan kekuatan baru. "Papa setiap bulan transfer ibumu 3 miliar rupiah. Dan dia membiarkanmu makan, ini, menyuruhmu mengais sampah." Ia mengatakan itu dengan penuh keyakinan. 3 miliar rupiah sebulan. Tidak kurang sepeser pun, selalu tepat waktu, masuk ke rekening Lina. Bima Adijaya dikenal di kalangan bisnis sebagai pria terhormat, murah hati pada mantan istrinya, bertanggung jawab pada putrinya. Siapa yang berani bilang dia ayah yang buruk? Ayu akhirnya angkat bicara, pelan, menahan tangis. "Tapi, Papa, tapi apa? Mana ibumu? Mana dia?" Ayu mengerjap kebingungan, seolah tak paham pertanyaannya. "Mama, Nenek, mengusir Mama 3 tahun yang lalu." Kalimat itu menyiram Bima dengan air es dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ia mematung, tangannya masih berada di bahu putrinya. Seolah seseorang menekan tombol pause. Kebisingan di sekitarnya tiba-tiba menjauh. Bau asap dapur, denting gelas di kejauhan, tawa keras ibunya, Ratnaningrum, di aula semuanya berubah menjadi dengungan latar yang redam. 3 tahun. Lina diusir 3 tahun lalu? Lalu kepada siapa ia mentransfer 3 miliar rupiah setiap bulan? Melihat ayahnya terdiam, Ayu mengira ayahnya masih marah, dan buru-buru membela diri. "Papa, jangan marah. Aku tidak lapar. Hanya saja, ayam ini wanginya enak sekali. Aku menciumnya." Dan suaranya semakin mengecil. Ia menunduk, seolah telah melakukan kejahatan besar. Baru sekarang Bima menyadari bahwa pergelangan tangan putrinya setipis ranting. Ujung lengan jaketnya aus hingga berlubang, busa dakron yang menguning mencuat keluar. Di kakinya ia memakai sepatu kets jaring tipis musim panas. Padahal, saat itu Jakarta sedang dilanda musim hujan badai yang dingin. "Kamu tinggal sama siapa?" tanyanya serak. "Sama nenek," jawab Ayu seolah itu hal yang lumrah. "Nenek bilang Mama sudah membuangku dan pergi jauh. Tapi aku tahu Mama tidak membuangku." "Nenek yang memaksa Mama pergi." Bima perlahan berdiri. Ekspresi wajahnya berubah dari marah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Ketenangan yang absolut dan sedingin es, seperti keheningan sebelum badai yang menghancurkan. Ia menggandeng tangan putrinya.
Telapak tangan kecil itu sedingin es, di bawah kukunya masih tersisa lemak ayam. Ia tidak melepaskannya, malah menggenggamnya lebih erat. Ayo, ikut papa ke dalam. Kemana? Kita beri ucapan selamat ulang tahun untuk nenek. Ayu berjalan setengah berlari untuk mengimbangi langkah lebar ayahnya. Ia tidak mengerti mengapa ayahnya tiba-tiba ingin membawanya untuk mengucapkan selamat kepada nenek. Bukankah nenek melarang keras dirinya berbicara dengan papa dan membuat masalah? Namun, ia tak berani bertanya, wajah ayahnya terlalu menakutkan. Di ruang perjamuan, Ratna Ningrum duduk di ujung meja utama, menerima ucapan selamat dari para tamu. Ia mengenakan gaun malam merah marun yang mewah, di lehernya melingkar kalung mutiara besar pilihan. Di tangannya, ia memutar-mutar tasbih batu giok, tersenyum dengan raut wajah seorang ibu panutan yang baik hati dan bijaksana. Betapa beruntungnya Anda, Nyonya Ratna, puji seorang tamu. Punya putra, sukses, menantu cantik, cucu pasti juga pintar. Benar sekali, Pak Bima bahkan membayar tunjangan sebesar itu untuk mantan istrinya, pria yang benar-benar terhormat. Ini semua berkat didikan Anda. Ratna Ningrum tertawa sambil mengibaskan tangan. Ah, kalian ini, anak-anak, mencapai semuanya sendiri. Ia menyesap sampanyenya, melirik ke arah pintu masuk, dan senyumnya tiba-tiba membeku. Bima menuntun Ayu melintasi ruangan. Suara obrolan terputus, seolah digunting. Dalam keheningan yang mencekam itu, semua orang menyaksikan pemandangan ini. Seorang CEO dengan setelan jas tanpa cacat namun berwajah gelap, menggandeng seorang gadis kecil. Gadis berjaket kotor, berambut kusut, dan berwajah pucat. Kusam itu berada di tengah-tengah tamu bertabur berlian, terlihat seperti burung gereja yang tak sengaja terbang ke kawanan burung merak. Siska, istri baru Bima, adalah yang pertama bereaksi. Ia bergegas, menghampirinya, merendahkan suaranya. Bima, apa yang kamu lakukan? Banyak orang di sini. Bima bahkan tidak meliriknya, terus berjalan menuju meja utama. Senyum sempurna. Siska luntur, tetapi ia tak berani menghentikannya, hanya berjalan cepat di sampingnya sambil berusaha mengambil alih anak itu. Ayu sayang, ayo, tante. Siska kasih makanan yang enak-enak. Ayu menghindari tangannya dan bersembunyi di balik punggung ayahnya. Bima berhenti tepat di depan meja utama, menatap ibunya dari atas ke bawah. Jari-jari Ratna Ningrum terhenti sejenak di atas tasbih gioknya, namun sedetik, kemudian ia kembali memaksakan senyum. Bima, kamu mabuk. Tinggalkan Ayu, ibu, sendiri yang akan mengurusnya. Kembalilah pada tamu-tamu. Ibu, suara Bima tidak keras, tetapi dalam keheningan yang bergaung itu, semua orang mendengarnya. Ibu mengusir Lina 3 tahun yang lalu. Tasbih di tangan ibunya terhenti. Kemana perginya uang tunjangan 3 miliar rupiah yang kutransfer setiap bulan? Keheningan maut menyelimuti ruangan. Seseorang menarik napas tajam, seseorang diam-diam mengeluarkan ponsel. Tante Rini, kakak perempuan Bima, mematung dengan gelas anggur di udara, mulutnya sedikit terbuka. Wajah Ratna Ningrum berubah berbagai warna dalam sedetik dan berhenti pada kepucatan yang tidak wajar bak mayat. Ia membuka mulutnya, tasbih giok terlepas dari jari-jarinya dan bergemeretak jatuh ke bawah meja. Bima, dengarkan, ibu akan jelaskan semuanya. Tetapi Bima tidak mau mendengarkan. Ia menunduk menatap putrinya, lalu menyapu pandangannya ke seluruh ruangan yang penuh tamu. Di wajah mereka terpampang terkejutan, rasa ingin tahu, kepuasan atas penderitaan orang lain, dan hanya segelintir yang menunjukkan simpati. Tiba-tiba ia menyeringai. Senyum itu lebih mengerikan daripada air mata. Selamat ulang tahun ke-70, Ibu. Yang penting, Ibu bersenang-senang. Dengan kata-kata itu, ia menggendong putrinya, berbalik, dan berjalan menuju pintu keluar. Di belakangnya, Ratna Ningrum akhirnya tersadar dan berteriak, melengking, Bima, Bima, berhenti sekarang juga. Hari ini adalah hariku, kamu tidak bisa pergi begitu saja. Siska kebingungan di antara mereka, menatap ibu mertuanya, lalu menatap punggung suaminya. Akhirnya, sambil menggertakkan gigi dan mengangkat ujung gaunnya, ia berlari menyusul Bima. Tante Rini perlahan meletakkan gelasnya di atas meja, mengeluarkan ponselnya, dan mulai mengetik dengan cepat. Di grup WhatsApp keluarga, muncul pesan. Pertama, ada drama besar nih. Ketika Bima melangkah keluar dari gerbang rumah mewah itu dengan putrinya di gendongan, angin malam Desember yang menusuk akibat hujan badai menerpa wajahnya. Ayu meringkuk dan gemetar. Anak itu seringan kapas. Gadis berusia 8 tahun itu digendong layaknya balita. Bima memeluknya lebih erat, menempelkan dagunya di puncak kepala Ayu. Ada bau aneh yang menguar. Darinya bukan wangi sampo anak-anak, melainkan bau asap dapur yang sudah lama, debu, dan tubuh yang jarang mandi. Mercedesnya sudah menunggu di pintu masuk. Sang sopir, Agus, melihat bosnya dan bergegas membukakan pintu. Ke kantor atau pulang, Pak Bima, tanyanya. Bima ragu.
Pulang? Ke rumah yang mana? Ke rumah tempat ia tinggal bersama Siska? Ayu belum pernah ke sana. Di rumah itu tidak ada satupun mainan anak. Masuk. Dulu, ia mendudukkan putrinya di kursi belakang dan duduk di sebelahnya. Ayu, saat berada di jok kulit yang mewah, tidak tahu harus meletakkan tangan dan kakinya di mana. Sepatu kets kotornya menyentuh karpet krem, ia langsung panik. Menarik kakinya, meringkuk seperti bola, dan mulai mencuri pandang ke arah ayahnya. Kamu lapar? Tanya Bima. Ayu ragu-ragu, menggelengkan kepala, lalu akhirnya, mengangguk. Cari restoran yang masih buka, perintah Bima pada sopirnya. Agus, mengangguk dan menyalakan mesin. Keheningan menyelimuti mobil. Tiba-tiba Ayu bertanya pelan, Papa, nenek bakal marah? Bima menoleh padanya, kenapa kamu mikir begitu? Karena nenek bilang, jangan pernah mengeluh tentang dia di depan orang lain. Suara Ayu semakin mengecil. Nenek bilang, kalau aku cerita ke orang, nenek akan membuangku ke jalanan juga. Pelipis Bima berdenyut. Ia menarik napas dalam-dalam, menahan empedu yang naik ke tenggorokannya. Nenek tidak akan mengusirmu katanya. Kamu punya papa. Ayu menjawab pelan iya dan menundukkan kepalanya, mulai memainkan jari-jarinya. Jari-jari itu dipenuhi luka lecet, kulit di buku-bukunya pecah, hingga berdarah. Bima menatap tangan itu lama-lama, lalu memalingkan wajah. Ia mengeluarkan ponselnya dan memeriksa riwayat panggilan. Selama 3 bulan, terakhir, ia menelepon Lina 6 kali. 3 kali tidak diangkat, 3 kali. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Apa yang dia pikirkan saat itu? Ya, dia sama sekali tidak berpikir. Dia hanya memutus panggilan, mentransfer 3 miliar seperti biasa, dan kembali ke urusannya. Rapat, makan malam bisnis, main golf. Bayar uang berarti masalah selesai. Begitulah logikanya. Tapi, sekarang logika itu hancur berkeping-keping, seperti cermin yang ia pecahkan, dengan tangannya sendiri. Sementara itu di rumah Menteng, perayaan ulang tahun berlanjut, tetapi, suasananya berubah drastis. Ratna Ningrum kembali ke ujung meja, memasang senyum di wajahnya. Namun senyum itu seperti plester tua disentuh sedikit saja akan rontok. Tangannya, yang kini memutar tasbih baru, sedikit gemetar. 1 butir, jeda, butir lainnya. Seolah ia berusaha menahan amarah yang meledak-ledak. Siska, yang gagal mengejar suaminya, telah kembali dan kini duduk di samping ibu mertuanya. Riasannya sempurna, tetapi di matanya memancar kepanikan. Ia sesekali melirik ponselnya, lalu melirik ibu mertuanya, membuka mulutnya, tetapi tidak mengucapkan apa-apa. Tante Rini berkeliling di antara tamu dengan segelas anggur, bergumam, bukan apa-apa, cuma pertengkaran keluarga biasa, tetapi matanya berbinar seperti lampu sorot, memindai setiap sudut. Ia mendekati adik laki-laki Ratna, Paman, Kusuma, dan berbisik. Kus, kamu dengar, 3 miliar sebulan. Kusuma, yang sedang mengunyah sepotong rendang sapi, membeku dengan garpu di mulutnya dan bergumam. Itu urusan Bima, jangan ikut campur. Apa maksudmu? Jangan ikut campur, Rini memutar bola matanya. Aku kasihan sama keponakanku, kamu lihat betapa kurusnya dia, bicara soal kasihan, jari-jarinya sudah mengetik pesan kedua di grup WhatsApp, keluarga. Bima bawa Ayu pergi tepat di tengah acara. Wajah ibu hitam seperti awan mendung. Menurut kalian soal 3 miliar itu benar nggak? Ada jeda 30 detik di grup, lalu istri Kusuma mengirim voice note dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Aduh, bisanya bikin drama di pesta ulang tahun. Tapi 3 miliar sebulan. Lina kan nggak mungkin bisa ngabisin uang sebanyak itu sendirian. Pesan itu dihapus dalam 2 detik, namun Rini sudah sempat men-screenshotnya. Para tamu mulai pulang, hingga hanya tersisa keluarga inti. Ratna Ningrum menyuruh pelayan membereskan meja, bersandar pada lengan Siska, dan naik ke kamar tidurnya. Begitu pintu tertutup, topeng di wajahnya jatuh. Anak tak tahu diuntung. Ia mengempaskan tubuhnya ke kursi, memukul sandaran tangan. Aku membesarkannya selama 30 tahun, dan begini balasannya. Mempermalukanku di depan seluruh Jakarta. Siska memulai dengan hati-hati. Ibu, Bima hanya terbawa emosi. Jangan terlalu dipikirkan, nanti saya akan bicara dengannya. Kamu mau bicara? Sang ibu, mertua mendengus dingin. Emang kamu siapa buat dia? Kamu itu yang kedua. Dan, tentang yang pertama, dia jelas masih ingat. Kamu tidak lihat bagaimana dia mengamuk tadi? Demi si Lina itu, dia siap memutuskan hubungan dengan ibu kandungnya. Wajah Siska memucat, tetapi ia dengan cepat mengembalikan ekspresi patuhnya. Ibu benar, siapalah saya ini? Ratna Ningrum menatapnya, sepertinya sadar bahwa ia agak keterlaluan, lalu, menghela napas. Sudahlah. Aku bukan bicara tentangmu, aku cuma sangat marah. Aku mengurus rumah ini, aku membesarkan anaknya. Apa salahku sampai diperlakukan begini? Dan dia,
di depan seluruh elit Jakarta, menuntut pertanggungjawaban, hanya untuk uang receh 3 miliar. Lalu tentang 3 miliar itu, tanya Siska hati-hati, tangan ibu mertuanya, terhenti di atas tasbih. Ia tidak mengangkat matanya. Itu tunjangan untuk anak, aku tak menyentuh sepeser pun. Semuanya ada di rekening. Tapi kenapa Ayu, anak kecil tidak mengerti apa yang dia bicarakan? Potong Ratna Ningrum. Gadis, itu persis ibunya, mulutnya tidak bertulang. Kamu lihat pakaiannya. Dia sendiri, yang jorok, aku membelikannya banyak baju, tapi dia tidak mau memakainya. Apa yang bisa kulakukan? Siska terdiam. Ia tahu ibu mertuanya berbohong. Ia melihat dengan mata kepalanya, sendiri kamar Ayu gudang sapu di halaman belakang rumah mewah itu, yang kalau musim kemarau sangat pengap, dan saat musim hujan bocor di mana-mana. Dan ia melihat bagaimana Ayu makan selalu duduk di bangku dapur kecil, setelah para pelayan selesai makan. Tetapi Siska tidak pernah ikut campur. Bukan karena tidak mau, tetapi karena takut. Di rumah ini, ibu mertua yang berkuasa. Posisi Siska sudah cukup goyah, dan siapa yang tahu, jika ibu mertuanya marah, bukankah ia bisa menjadi menantu berikutnya yang diusir? Di ruang tamu lantai bawah, Rini belum pulang. Ia duduk di sofa, memakan kacang, mete, dan melakukan video call dengan istri Kusuma. Kukatakan padamu, ada yang nggak beres, bisiknya. 3 miliar sebulan, coba hitung untuk 3 tahun. Istri Kusuma di seberang layar menghitung dengan jarinya, setahun 36 miliar. 3 tahun, lebih dari 100 miliar, lebih dari 100 miliar. Rini menepuk lututnya. Dan kemana perginya uang itu? Ibu kan gak buka bank. ST, pelankan suaramu. Istri Kusuma menoleh dengan ketakutan. Berani-beraninya kamu bicara begitu soal ibu? Memang apa yang salah? Rini, menggigit kacang. Aku cuma penasaran, dari mana seorang pensiunan biasa punya uang untuk beli villa mewah di Seminyak, Bali? Setelah mengatakan itu, ia mematikan telepon, membersihkan sisa kacang dari tangannya, dan pergi dengan perasaan puas. Benih yang pernah ditabur ke tanah, suatu saat pasti akan tumbuh. Bima menyuapi putrinya larut malam itu. Ayu menghabiskan seporsi nasi hangat, sup ayam, 2 potong perkedel, dan minum teh manis. Menjelang akhir ia tak sanggup makan lagi, barulah ia meletakkan sendoknya. Ia mengunyah dengan sangat lambat, menghargai setiap remah seolah itu harta karun terbesar. Bima hampir tidak makan, hanya menatap putrinya. Papa, Ayu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Papa mau mengantarku pulang. Hari ini? Bima terdiam. Kamu mau? Ayu menggigit bibirnya, berpikir lama, lalu menggelengkan kepala, lalu mengangguk. Nenek bilang, kalau aku tidak kembali, hari ini, nenek tidak akan pernah mengizinkanku masuk lagi. Bima membelai kepalanya. Papa yang akan membukakan pintu untukmu. Mata Ayu berbinar, tetapi langsung redup, seperti lilin tertiup angin. Ia menunduk dan menggumamkan sesuatu. Apa? Bima tidak mendengar dengan jelas. Mama dulu juga bilang begitu, kata anak itu, dan matanya berkaca-kaca. Tangan Bima membeku di udara. Ia teringat Lina, teringat bagaimana Lina, saat baru menikah dengannya, berjalan di rumah mereka dengan cara yang sama berjinjit, takut mengambil langkah yang salah agar tidak diusir. Dulu ia berpikir Lina melebih-lebihkan dan tertawa, ibuku bukan tiran. Tetapi, ternyata, ibunya adalah seorang tiran sejati. Dan dirinya adalah seorang penggembala yang dengan sendirinya menuntun dombanya ke mulut serigala, sembari merasa dirinya sangat bertanggung jawab. Bima tidak tidur semalaman. Ia membaringkan putrinya di kamar tamu rumah mewahnya. Kamar ini awalnya berfungsi sebagai ruang ganti baju untuk Siska, yang buru-buru dikosongkan. Bahkan tidak ada tempat tidur yang layak, ia harus menggelar kasur di lantai. Ayu tidak rewel. Ia membungkus dirinya dengan selimut dan langsung tertidur lelap. Ia tidur sangat nyenyak, seolah sudah bertahun-tahun tidak beristirahat di tempat yang hangat. Pukul 2 pagi, Bima duduk di ruang kerjanya. Di layar laptop, riwayat rekening bank mengalir tanpa henti. Ia memeriksa semua transfer atas nama Lina selama 3 tahun terakhir. Setiap bulan tanggal 15, tepat 3 miliar rupiah, ditransfer dari rekening perusahaan Adijaya ke kartu bank berakhiran 8872. Penerima Lina Amelia Adijaya. Angka tidak berbohong, tapi angka bisa dimanipulasi. Ia meminta rincian mutasi untuk kartu ini. Uang yang masuk ke rekening, dalam waktu 3 hari akan ditransfer lagi ke rekening perusahaan. Rekening perusahaan pengelola kompleks perumahan tempat rumah ibunya berada. PT Pengelola. PT Pengelola. Bima menatap 2 kata itu lama-lama. Direktur utama perusahaan itu terdaftar atas nama ibunya, Ratna Ningrum, yang juga merupakan pemilik sahnya. Secara resmi, perusahaan ini mengurus perawatan, rumah mewahnya, keamanan, layanan kebersihan,
desain lanskap. Namun, kenyataannya, biaya pemeliharaan tahunan untuk rumah itu paling banyak hanya 20 miliar. Dan selama 3 tahun, rekening ini menerima lebih dari 100 miliar. Ia menggali lebih dalam dan menemukan bahwa uang tersebut tidak menetap di rekening PT pengelola. Uang itu dipecah dan mengalir ke tempat lain. Sebagian dikirim ke sebuah perusahaan konstruksi di Bali, sebagian ke rekening luar negeri di Singapura, dan sebagian lagi transfer langsung ke rekening pribadi kakak perempuannya, Rini. Rini juga mendapat bagian, alis Bima berkerut. Tukang gosip ini, yang sepertinya selalu bertengkar dengan ibunya, ternyata ikut menikmati hasilnya. Kemudian ia memeriksa perusahaan konstruksi di Bali. Direkturnya terdaftar sebagai orang tak dikenal, tetapi setelah mengurai jaringan kepemilikan melalui 3 perusahaan cangkang. Di daftar penerima manfaat akhir ia melihat nama yang familiar, Ratna Ningrum. Ibunya membeli properti di Bali? Bukan cuma satu rumah. Ia membeli seluruh kompleks villa mewah di dekat laut. Bima bersandar di kursinya, memejamkan mata, dan mengetuk-ngetuk jarinya secara metodis di atas meja. Ia ingat saat kecil ibunya mengajarinya menghitung uang. Saat itu ibunya masih bekerja sebagai akuntan di pabrik dengan gaji kecil, dan dengan teliti mencatat setiap rupiah yang dihabiskan, sambil berkata, pembukuan harus bersih, dan hati nurani harus jernih. Dan sekarang ibunya telah belajar mencuci uang. Saat fajar, Siska masuk ke ruang kerja dengan secangkir kopi. Ia mengenakan gaun, tidur sutra, rambut terurai, wajahnya tampak mengantuk. Melihat mata suaminya yang merah, ia tersentak. Kamu tidak tidur semalaman? Ia meletakkan kopi di meja dan melirik sekilas ke layar. Tatapannya tertahan selama sepersekian detik, pada mutasi bank dan langsung beralih ke arah lain. Ia tidak bertanya apa-apa, hanya berkata, Ayu sudah bangun, sedang sarapan di bawah. Bima menutup laptopnya. Dia makan apa? Bi Inah memasakkan bubur. Dia makan 2 mangkuk. Siska ragu-ragu, nada suaranya menjadi sedikit tegang. Melihat kondisinya, mungkin kita harus membawanya ke dokter? Dia terlalu kurus. Aku sudah mendaftarkannya untuk pemeriksaan penuh. Kita pergi siang ini. Siska mengangguk, berbalik untuk pergi, tetapi berhenti. Bima. Ibu menelpon pagi ini. Bima diam saja. Beliau memintamu datang makan malam hari ini. Katanya ada yang perlu dibicarakan denganmu. Suara Siska menjadi sangat pelan. Dan ibu menambahkan bahwa dia akan menjelaskan semuanya tentang Ayu. Menjelaskan apa? Bima mendongak, dan tatapannya membuat jantung Siska menciut. Menjelaskan mengapa dia mengurung putriku di gudang sapu selama 3 tahun? Atau menjelaskan bagaimana dia menyulap 100 miliar uang tunjangan menjadi propertinya di tepi laut? Siska membuka mulutnya, tetapi tidak berkata apa-apa, lalu bergegas keluar dari pintu. Ia kembali ke kamar tidur, menutup pintu, dan bersandar padanya. Jantungnya berdebar kencang. 100 miliar. Ia tahu ibu mertuanya punya banyak uang, tetapi tidak tahu dari mana asalnya. Namun yang lebih menakutkannya adalah, Bima tidak berusaha menyembunyikan darinya bahwa ia sedang menggali informasi ini. Apa artinya ini? Kepercayaan atau ujian? Ia mengeluarkan ponselnya dan membuka pesan dari ibu mertuanya. Pesan terakhir. Masuk kemarin jam 11 malam, kalau Bima mulai mengorek-ngorek rekening, awasi dia. Saat itu ia membalas. Baik, ibu. Sekarang, 2 kata itu membuatnya mual. Siang harinya, Bima membawa Ayu ke rumah sakit swasta elit. Hasil tesnya lebih buruk dari dugaannya. Kekurangan berat badan parah, anemia defisiensi besi, defisiensi vitamin D yang kritis. Usia biologis tulangnya tertinggal 2 tahun. Dari usia aslinya, dokter berbicara dengan sangat berhati-hati, tetapi intinya, jelas, anak ini kekurangan gizi kronis. Selama prosedur, Ayu bersikap sangat baik. Tidak menangis saat darahnya diambil, tidak rewel, duduk diam seperti anak kucing yang ketakutan. Para perawat memujinya karena keberaniannya. Ia hanya tersenyum, menunjukkan ruang kosong, karena gigi susunya yang tanggal. Papa, aku sakit ya? Tanyanya. Tidak. Bima berjongkok agar sejajar dengannya. Kamu cuma butuh makan makanan enak yang banyak. Apa aku boleh makan yang itu? Ayu menunjuk dengan ragu ke etalase kafe di lobi klinik, di mana kue stroberi dipajang. Boleh. Ayu memegang piring kertas itu dan memakannya sedikit demi sedikit. Pada akhirnya ia bahkan menjilati sisa krim dari kartonnya. Mengangkat kepalanya, dengan sisa krim di sudut bibirnya, ia tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang membuat jantung Bima berhenti. Papa, apa benar mama sudah tidak sayang aku lagi? Bima terpaku. Nenek bilang mama pergi karena aku tidak berguna baginya. Suara Ayu sangat tenang untuk ukuran anak 8 tahun. Tapi aku ingat hari saat mama pergi. Mama menangis,
Mama memelukku dan bilang akan menyewa rumah dan menjemputku. Mama menyuruhku menghitung sampai 100 hari. Aku menghitung. Aku sudah menghitung sampai 100 berkali-kali. Tapi Mama tidak datang. Jakun Bima bergerak gugup. Ia mengangkat putrinya, mendudukkannya di pangkuannya. Mama tidak membuangmu, Nenek. Nenek hanya tidak memberitahu Mama, di mana kamu. Terus sekarang Mama di mana? Papa sedang mencarinya. Itu kebenarannya. Ia sudah menugaskan orang untuk mencari Lina. Tetapi 3 hari berlalu, dan belum ada kabar. 3 tahun lalu, ketika Lina diusir, ia seolah menguap. Tidak ada KTP di database yang aktif, tidak ada transaksi kartu bank, ponselnya sudah lama mati. Kemana perginya seorang wanita yang dibuang ke jalanan dari rumah konglomerat? Malam itu Bima tidak pergi ke rumah Menteng untuk makan malam. Ia menyuruh sopirnya mengantar Ayu pulang, dan ia sendiri pergi ke kantor. Di ruangannya, ia menunggu satu orang Pak Darmo, manajer properti keluarganya. Pak Darmo telah bekerja untuk keluarga Adijaya selama 30 tahun. Sejak mendiang ayah Bima masih hidup, kelebihan utamanya adalah kemampuannya menutup mulut rapat-rapat. Tapi itu juga kekurangan terbesarnya. Dulu Bima menghargai sifat ini, tetapi sekarang ia siap memeras kebenaran darinya dengan paksa. Pria tua itu masuk, membawa sangkar dengan burung beo besar yang bisa bicara. Bapak memanggil saya, Pak Bima? Duduk, Pak Darmo. Bima langsung ke intinya. Saya ingin menanyakan satu hal. Pria tua itu meletakkan sangkar di atas meja. Burung beo itu mengepakkan sayapnya dan berkicau nyaring. Halo. Pak Darmo mengetuk jeruji, menyuruh burung itu diam, lalu menatap Bima dengan mata tuanya yang pudar namun memahami segalanya. Bapak ingin bertanya tentang kejadian 3 tahun lalu? Anda bisa menebaknya. Saya tidak akan menyembunyikan. Setelah skandal kemarin di acara ulang tahun, seluruh pelayan rumah heboh, keluh sang manajer. Tanyakan saja, ada hal-hal yang saya sembunyikan selama 3 tahun? Sudah waktunya saya ceritakan. Bima menarik napas dalam-dalam. Bagaimana persisnya Lina diusir? Pak Darmo terdiam, membelai bulu burung beo dari balik jeruji, dan perlahan memulai. Hari itu Nyonya Ratna mengklaim bahwa Ibu Lina mencuri bros berlian antik dari kamarnya. Lina tidak mungkin mencuri apapun. Saya tahu, angguk pria tua itu. Dan, ibunda Anda juga tahu. Tapi beliau berkata, mencuri, berarti mencuri. Ibu Lina menolak mengaku, dan Nyonya Ratna membuat skandal. Masalahnya sampai ke kakek Anda. Semoga Tuhan mengampuni dosanya. Kakek Anda saat itu sudah sangat sakit, benci keributan, dan hanya mengibaskan tangan, biar dia pergi. Semudah itu, suara Bima membeku. Pak Darmo menatap matanya, hanya dengan kata, pergi dia bahkan tidak diberi kesempatan mengemasi barang-barangnya. Diusir, keluar gerbang. Saat dia pergi, Nak Ayu berlari mengejarnya, menangis sampai hati rasanya hancur. Tapi Nyonya Ratna menyuruh Satpam membawa anak itu ke dalam, dan berkata, sekarang aku yang akan membesarkannya. Bima mengepalkan tangannya. Lalu tunjangan 3 miliar itu, apa Lina membawa? Sesuatu? Pria tua itu menggelengkan kepala. Saat Ibu Lina pergi, dia hanya membawa ponsel dan KTP, dompet, kartu bank, perhiasan semuanya tertinggal di rumah. Ibunda Anda menyatakan bahwa semua itu milik keluarga Adijaya dan tidak ada yang boleh dibawa keluar rumah. Burung beo itu tiba-tiba berteriak, berdosa. Oh, dosa besar. Pak Darmo mengetuk kandangnya, tetapi kali ini tidak berusaha mendiamkan burung itu. Sehari setelah kunjungan manajer itu, Bima mengerahkan seluruh kekuatan untuk mencari Lina, sembari membedah secara sistematis rantai mutasi bank. Ia tidak terburu-buru. Ibunya telah merajut intriknya selama 30 tahun, akarnya tertanam sangat dalam. Jaring laba-laba seperti itu tidak bisa dicabut dalam sehari. Tetapi ia tidak menduga bahwa pukulan pertama yang akan menekan ibunya tidak datang darinya, melainkan dari mulut kakaknya, Tante Rini. Semuanya dimulai dengan permainan kartu arisan. Di ruang VIP tertutup sebuah salon kecantikan elit, Rini bermain kartu dengan istri Kusuma dan 2 wanita sosialita. Di atas meja ada sampanye, kue tartlet, dan AC menghembuskan udara sejuk. Wanita-wanita itu membuang kartu sambil membicarakan aib orang-orang yang mereka kenal. Pas Rini melempar kartunya ke meja, mulutnya tidak bisa diam. Ibu-ibu, aku kasih tahu satu hal, tapi ini cuma di antara kita ya. Jangan bilang, siapa-siapa. Istri Kusuma meliriknya. Kamu tiap kali bilang, jangan bilang, siapa-siapa. Tapi besoknya Sentero Jakarta heboh. Kali ini beneran rahasia. Rini merendahkan suaranya, tetapi cukup keras untuk didengar di meja sebelah. Adikku, Bima Adijaya. Kalian tahu mantan istrinya, Lina, yang diusir 3 tahun lalu dengan skandal itu? Memangnya kenapa?
sahut salah satu wanita. Kenapa? Dengus Rini. Biar ku beritahu kenapa. Nggak ada itu yang namanya pencurian bros, itu semua cuma karangan. Ibuku cuma nggak tahan sama dia. Katanya orang udik, nggak level sama keluarga Adijaya. Tapi dia sudah masuk keluarga, melahirkan anak. Dan ibuku main usir dia begitu saja ke jalan. Istri Kusuma batuk dan melotot penuh arti, memintanya mengecilkan suara. Tapi, Rini malah meninggikan suaranya. Kalian tahu berapa tunjangan anak yang Bima bayar setiap bulan? 3 miliar rupiah. Dan tebak apa yang terjadi? Anak perempuan itu hidup dengan neneknya yang masih segar bugar, tapi sama sekali nggak pernah makan enak. Kemarin aku lihat sendiri, kurus kering kayak lidi, mengambil makanan sisa dari tempat sampah tepat di tengah pesta ulang tahun. Serius? Masa sih? Seru para wanita, melempar kartu mereka. Keponakan, kandungku sendiri, masa aku bohong? Rini semakin bersemangat. Uang 3 miliar itu bahkan gak pernah nyampe ke anak itu. Ibuku mengantongi semuanya dan beli properti mewah di Bali, lebih dari 100 miliar. Semuanya diubah jadi beton. Di meja kartu, keheningan menyelimuti selama 2 detik. Istri Kusuma tidak tahan, menarik lengan Rini. Diamlah, kalau ini tersebar kita bakal malu 7 turunan. Apa yang harus dimalukan? Aku bicara fakta. Rini menyentakkan tangannya. Aku orangnya belak-belakan, gak bakal diam. Ibu di luar sana sok, suci, rajin ikut pengajian, sumbang panti asuhan, tapi di balik pintu tertutup, dia bikin cucu kandungnya kelaparan. Apa itu perilaku manusia? Di meja sebelah, para wanita terang-terangan menajamkan telinga. Rini begitu, larut hingga mengacaukan kartu. Udah gak mau main, aku muak, kukatakan, pada kalian, ibu itu gila harta. Saat papa meninggal, dia langsung mencengkeram rekening, mencengkeram perusahaan, dan sekarang uang tunjangan cucu pun dicuri. Kasih tahu aku, apa dia itu manusia? Rini, suara istri Kusuma melengking cemas, tetapi terlambat. Wanita di meja sebelah diam-diam sudah menekan tombol rekam suara di ponselnya. Rekaman curhatan Rini malam itu juga sampai ke telinga Ratnaningrum. Yang memberikannya adalah istri Kusuma sendiri, yang terlepas dari kebersamaan mereka. Bermain kartu, langsung menelepon ibu mertuanya dan membeberkan semuanya kata demi kata, termasuk kalimat apa dia itu manusia. Ratnaningrum diam di telepon tepat selama 10 detik. Hanya terdengar bunyi, klik kering dari tasbih gioknya. Klik, 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 klik. Aku mengerti, katanya, lalu, menutup telepon. Dan kemudian ia membanting ponsel itu ke dinding. Alat itu memantul dan jatuh di karpet Persia, layarnya retak 1000, tetapi tidak hancur berkeping-keping. Siska, yang duduk di dekat situ dengan pisau buah dan apel di tangannya, membeku, menjadi batu. Kamu dengar, apa yang dibicarakan kakak iparmu? Ratnaningrum menunjuk ponsel yang retak itu, suaranya gemetar karena marah. Di depan orang, luar dia menyebutku bukan manusia. Siska meletakkan apelnya, mengambil ponsel itu dengan hati-hati dan meletakkannya di meja. Ibu, jangan terlalu dipikirkan. Ibu tahu sendiri Mbak, Rini, mulutnya tidak bisa dijaga, 2 hari lagi dia pasti lupa sendiri. Mulutnya tidak bisa dijaga, dia melakukannya sengaja. Ratnaningrum memukul sandaran kursi dengan keras. Dia sangat ingin melihatku dipermalukan. Bahkan, saat pembagian warisan, dia mengamuk karena aku mendukung Bima. Dan sekarang dia menemukan alasan untuk menginjak-injakku. Ia melompat dan mondar-mandir di ruang tamu. Tasbih di tangannya berputar begitu cepat hingga terlihat seperti satu garis lurus. Dan kamu, ia tiba-tiba berhenti dan menunjuk Siska. Saya? Siska menempelkan tangan di dada. Kenapa kemarin kamu tidak menghentikan Bima? Semalaman dia duduk di ruang kerjanya, menggali rekening-rekening, dan kamu bahkan tidak tahu apa yang dicarinya. Aku sudah menyuruhmu mengawasinya. Wajah Siska berkedut, tetapi ia mempertahankan sikap patuhnya. Ibu, Bima tidak membiarkan saya melihat. Tidak membiarkan, dan kamu menyerah begitu saja, jerit ibu mertuanya. Kamu istrinya, bahkan password komputernya saja kamu tidak tahu? Siska menundukkan matanya, kukunya menancap ke telapak tangannya. Ia tahu password komputer suaminya, ia pernah mengintipnya, namun ia tak berani mengatakannya pada ibu mertuanya, karena ia tak lagi yakin harus memilih pihak mana. Cukup, pergilah dari hadapanku. Ratnaningrum mengusirnya seperti lalat yang mengganggu. Aku tak ingin melihatmu. Siska berdiri, mengambil apel yang belum selesai dikupasnya, dan keluar. Ia tidak pergi ke kamar tidur, melainkan ke halaman belakang. Berdiri di bawah pohon mangga tua dan menyalakan rokok. Ia jarang merokok, hanya saat merasa muak, yang tak tertahankan. Hari ini adalah salah satu hari itu. Ponselnya bergetar, pesan dari Rini. Siska, ibu ngamuk lagi? Siska menatap layar lama-lama. Mengetik balasan, menghapusnya.
Mengetik lagi, menghapusnya lagi. Akhirnya, ia mengirim emotikon tersenyum. Rini membalas, seketika. Kalau kamu berubah pikiran, aku selalu siap ngobrol. Siska memasukkan ponselnya ke saku, menarik napas dalam-dalam dari rokoknya, dan mematikannya di batang pohon. Ia belum berubah pikiran. Tetapi ia sudah mulai mempertimbangkannya. Pada saat yang sama, Bima di ruang kerjanya menjawab telepon. Dari detektif, swasta, Pak Bima, ada petunjuk. Ibu Lina, setelah pergi dari rumah Bapak, sempat tinggal di panti sosial. Kemudian menyewa kamar di sebuah rusunawa di pinggiran Jakarta, dekat kawasan industri. Bekerja serabutan, tidak ada. Pekerjaan resmi, belum menikah lagi. Di mana dia sekarang? Tubuh Bima menegang. Masih di sana, di rusunawa itu. Tapi tetangganya bilang dia sakit, parah, batuk-batuk terus, sepertinya masalah paru-paru lamanya kambuh. Mata pensil di tangan Bima patah dengan bunyi berderak, merobek kertas di bawahnya, kirim alamatnya. Ia meletakkan gagang telepon, bersandar di kursinya, dan lama menatap langit-langit. Ia teringat tahun pertama pernikahannya dengan Lina. Ibunya terus mengeluh bahwa Lina tidak tahu cara memasak gaya restoran. Lina berdiri di dapur berjam-jam, tangannya melepuh karena oven. Saat itu ia berpikir, ini hal biasa, mertua dan menantu sedang menyesuaikan diri. Di tahun kedua, ibunya menyatakan bahwa Lina tidak tahu tata krama pergaulan kelas atas, dan memaksanya memberikan sambutan di acara keluarga. Karena gugup, Lina menumpahkan anggur ke gaun seorang tamu. Saat itu Bima berpikir bahwa Lina memang terlalu kampungan, dan membuatnya malu. Di tahun ketiga, ibunya menyebut Lina pencuri. Bima berpikir bahwa menuduh tanpa bukti itu salah, namun ia juga tidak membelanya, dan kemudian Lina pergi. Bima bahkan tidak mengucapkan kata tunggu. Bima memejamkan mata. Wajah Ayu yang sedang memungut sisa makanan muncul di benaknya. Tulang ayam itu. Rasanya putrinya tidak sedang memakan ayam, melainkan menggerogoti hati nurani Bima sendiri. Bima mengadakan rapat keluarga pada hari Jumat, pukul 3 sore. Tempatnya di ruang konferensi kantor pusat perusahaan Adijaya. Bukan di rumah keluarga. Pemilihan tempat ini bukan tanpa alasan. Ini bukan pertengkaran keluarga. Ini masalah bisnis. Di wilayahnya, dengan aturannya, tidak banyak yang diundang. Ibunya Ratna Ningrum, Tante Rini, Paman Kusuma, beserta istrinya, dan Siska. Pak Darmo sang manajer juga dipanggil, duduk di kursi di sudut dengan segelas air di depannya. Ayu tidak hadir, Bima tidak ingin putrinya melewati mimpi buruk ini lagi. Menjelang jam 3:15, mereka mulai berkumpul. Rini datang, pertama, dengan mantel kasmir merah mencolok dan tas bermerek. Dari pintu ia mulai melihat-lihat, bergumam, "Wow, kantormu bagus banget, Bima," sambil matanya menatap tajam ke arah meja. Di atas meja terletak amplop tebal dari kertas coklat. Tangannya gatal ingin mengintip isinya. Kusuma datang bersama istrinya. Ia mengenakan jaket abu-abu, tampak tegang dan terus-menerus mengecek ponsel. Istrinya sebaliknya tampak tenang, bertukar, pandang penuh arti dengan Rini sejak dari pintu. Siska tiba 10 menit sebelum dimulai. Duduk di sebelah kursi Bima. Riasannya sempurna, tetapi di balik lapisan foundation tersembunyi lingkaran hitam. Ia kurang tidur akhir-akhir ini. Ia tak menyentuh air di depannya. Tepat pukul 14:58, Ratna Ningrum masuk. Ia mengenakan setelan jas biru dongker, yang tegas, selendang hitam, rambutnya disanggul rapi. Di lehernya ada kalung, mutiara itu, di tangannya tasbih baru. Wajahnya tenang, bahkan dengan seulas senyum tipis. Ia terlihat seperti pemegang saham utama yang datang ke rapat dewan direksi. Namun Bima memperhatikan bahwa ia memutar tasbihnya 2 kali, lebih cepat dari biasanya. Semua sudah hadir, Bima berdiri dan menutup pintu kaca ruang konferensi. Dari luar, orang bisa melihat apa yang terjadi di dalam, tetapi tidak akan mendengar satu suara pun. Ratna Ningrum duduk berhadapan dengan kursi ketua. Bima secara demonstratif membiarkan kursi ketua kosong, dan ia duduk di sampingnya. Gestur itu berbicara dengan sendirinya, sekarang dialah bosnya di sini. Saya mengumpulkan kalian hari ini untuk mengklarifikasi beberapa hal. Bima memulai tanpa basa-basi panjang. Tidak ada tawaran teh, tidak ada obrolan basa-basi, langsung pada intinya. Pertama, soal tunjangan untuk Ayu dan kemana perginya uang tersebut selama 3 tahun terakhir. Tangan Ratna Ningrum terhenti sejenak di tasbihnya, lalu kembali bergerak. Ibu, Bima menatap langsung padanya. Jawab satu pertanyaan saya dulu. Tanya saja, suara ibunya datar. Di kamar mana Ayu tinggal di rumah Menteng? Topeng sempurna Ratna Ningrum retak sangat tipis, tetapi ia segera menguasai diri. Tentu saja, di kamar anak di lantai 2. Ibu sendiri yang menatanya. Pak Darmo,
Bima memotong perkataannya, bahkan tanpa menoleh. Pria tua itu berdiri dari kursi di sudut dan berjalan ke meja. Tidak ada emosi di wajahnya, seolah ia sedang membacakan menu di restoran. Nak Ayu tinggal di bangunan tambahan di halaman belakang. Kamar sebelah timur, bekas gudang, peralatan. Sekitar 8 meter persegi, tidak ada AC atau pemanas. Jendela menghadap ke utara. Saat musim hujan badai, air merembes masuk dan ruangan menjadi sangat dingin dan lembab. Di ruang konferensi menjadi begitu sunyi hingga detak jam dinding terdengar. Jelas, wajah Ratna Ningrum berubah. Tapi itu bukan ketakutan, melainkan amarah. Ia memelototi manajer itu, suaranya melengking. Kau, pelayan, apa yang kau bicarakan di sini? Pak Darmo telah mengabdi di rumah kita selama 30 tahun. Saya mempercayai, kata-katanya, suara Bima tidak keras, tetapi setiap kata menancap di meja, seperti paku. Kau lebih percaya pada pelayan daripada ibumu sendiri. Memangnya, menurutmu di mana anak itu tinggal? Jerit ibunya dengan napas terengah-engah. Bima mengeluarkan dokumen dari amplop coklat dan melemparkannya ke atas meja. Itu adalah tumpukan foto. Ia memotretnya sendiri di halaman belakang rumah mewah, itu. Pintu gudang yang terkelupas, ranjang dari papan kayu kasar, tumpukan, rongsokan di sudut, dan kaca jendela yang ditambal koran. Foto-foto itu berserakan di atas meja, seperti tumpukan kartu. Dan masing-masing adalah vonis, pisu. Rini adalah orang pertama yang meraihnya untuk melihat. Ia menarik napas dengan keras. Ibu, ini yang ibu sebut mengurus? Tutup mulutmu. Ratna Ningrum berbalik dengan kasar, mengebor putrinya dengan matanya. Aku belum selesai berurusan denganmu. Apa yang kau ocehkan di depan orang luar waktu itu? Memang aku ngomong apa? Rini tidak mau mundur. Aku bicara fakta. Cucu kandung sendiri disiksa. Dan aku nggak boleh buka mulut? Cukup. Bima memukul meja dengan keras. Gelas air melompat, airnya tumpah ke foto-foto, mengaburkan gambar gudang kumuh itu. Ia berdiri, mengeluarkan dokumen kedua dari amplop. Hasil pemeriksaan medis Ayu. Ia membalik ke halaman terakhir dan membacakannya keras-keras. Distrofi akut, anemia defisiensi besi, keterlambatan perkembangan tulang selama 2 tahun. Berat badan anak 38% di bawah normal untuk usianya. Ia memutar laporan itu agar semua orang bisa melihat angkanya 38%. Anak usia 8 tahun memiliki berat badan seperti anak 6 tahun. Ulangnya, mulut istri Kusuma membulat. Kusuma menundukkan kepala. Mata Rini memerah tidak jelas, apakah karena rasa kasihan yang tulus atau akting yang bagus. Siska masih belum mengangkat matanya. Tangan Ratna Ningrum akhirnya melepaskan tasbihnya. Tasbih itu menggantung di jari-jarinya, seperti benang yang putus. Dan ini belum semuanya, suara Bima menjadi sangat tenang dan menakutkan. Ia mengeluarkan tumpukan terakhir mutasi bank selama 3 tahun. Ibu bilang tidak menyentuh uang tunjangan Ayu, bahwa uang itu ada di rekening. Bima mendorong mutasi itu ke arahnya. Kalau begitu, jelaskan padaku, mengapa uang ini setiap bulan, dalam 3 hari setelah ditransfer, dikirim ke rekening perusahaan PT, pengelola milik ibu. Ratna Ningrum bahkan tidak melirik kertas-kertas itu. Ia tidak perlu melihatnya. Ia tahu persis apa isinya. Dan dari rekening PT pengelola, uang dipecah dan mengalir lebih jauh. Lanjut, Bima dengan nada seorang auditor yang membacakan vonis. Sebagian ke perusahaan, konstruksi, di Bali. Sebagian ke rekening luar negeri, dan sebagian lagi, ia mengalihkan pandangannya ke arah Rini, ditransfer ke rekening pribadi. Kakakku tersayang, Rini. Wajah Rini langsung pucat pasi. Bima, apa yang kamu bicarakan? Aku nggak ambil apa-apa. Ambil, Bima menarik selembar kertas terpisah. Di sana disorot dengan jelas semua transfer. Jumlah, tanggal, nama. Dalam 3 tahun kamu menerima, dari PT pengelola, 7 miliar 200 juta rupiah. Rata-rata hampir 2,5 miliar setahun. Rini membuka dan menutup mulutnya seperti ikan yang terdampar. Itu. Ibu, yang kasih. Katanya, dividen dari bisnis keluarga. Suaranya melengking. Dividen? Bima mendengus. Kamu nggak punya 1 lembar saham pun di holding kita. Dividen dari mana? Di ruang konferensi seolah seluruh oksigen telah disedot. Napas menjadi sesak. Ratna Ningrum akhirnya bersuara. Ia tidak menatap siapapun, matanya terpaku pada genangan air di atas meja. Suaranya terdengar tidak wajar, sangat datar. Apa yang kau inginkan? Kebenaran, potong Bima. Bagaimana sebenarnya Lina? Diusir 3 tahun lalu, dia mencuri. Apa yang dia curi? Bros berlian. Dan di mana bros itu? Ratna Ningrum diam untuk waktu yang lama. Ibu tidak bisa menemukannya, kan? Bima menjawab untuknya. Karena tidak ada yang mencuri apapun. Ibu hanya butuh alasan untuk melemparnya ke jalanan.
Dia tampak tidak pantas untuk keluarga kita. Di mata ibunya akhirnya mendongakkan kepala. Ada air mata di matanya, tetapi kekeras kepalaan menyala lebih terang. Hanya seorang gadis kampungan dari daerah. Fakta bahwa dia bisa masuk ke rumah kita itu sudah merupakan rahmat Tuhan. Tapi dia masih berani berkeliaran dengan wajah yang selalu tidak puas, seolah kita berutang padanya. Dan karena itu ibu mencuri uang tunjangannya. Aku tidak mencuri apapun. Uang itu milik keluarga Adijaya. Kenapa aku harus memberikannya padanya? Apa yang sudah dia lakukan untuk kita? Melahirkan anak, perempuan untukku itu pun kita harus bersyukur? Kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Karena ia melihat mata putranya, tidak ada kemarahan, tidak ada kekecewaan di sana. Ada sesuatu yang memancarkan hawa, dingin yang membekukan. Seolah-olah orang asing sedang menatap orang asing lainnya. Melahirkan anak perempuan. Bima mengulanginya perlahan dan tiba-tiba tertawa. Ibu. Aku juga anak ibu. Tapi aku laki-laki. Apa ibu benar-benar berpikir bahwa karena ibu melahirkan anak laki-laki, ibu berhak menentukan nasib orang lain? Ibunya membuka mulut tetapi tidak menemukan kata-kata. Ibu mengusir ibu dari putriku. Merampas uangnya. Mengurung cucu ibu di gudang selama 3 tahun. Bima membungkuk di atas meja, menatap ibunya dari atas ke bawah. Lalu ibu mengenakan pakaian sutra, memakai perhiasan mutiara, dan menerima ucapan selamat ulang tahun dari seluruh sosialita Jakarta, mendengar betapa sempurnanya ibu sebagai orang tua. Ibu, Tuhan mana yang ibu sembah? Sambil memutar tasbih itu, keheningan maut. Ratna Ningrum tidak tahan. Ia menundukkan kepalanya, dan tasbihnya benar-benar terlepas dari tangannya, berserakan di lantai. Kali ini ia tidak membungkuk untuk memungutnya. Rini mengeluarkan tisu, berpura-pura menyeka air mata, padahal diam-diam mengintip ponselnya. Di grup keluarga muncul pesan, Bima bikin ibu nangis. Pesan itu hilang dalam sedetik, tetapi yang berkepentingan sudah men-screenshotnya. Bima mulai perlahan mengumpulkan kertas demi kertas, memasukkannya kembali ke amplop. Ia melakukannya dengan saksama, seolah mengemas sesuatu yang sangat berharga. Untuk hari ini, cukup sampai di sini, katanya. Tapi ini belum selesai. Ia berjalan ke pintu, berhenti dan, tanpa berbalik, menambahkan, Ibu, ku beri waktu 3 hari. Semua uang yang dicuri, sampai sepeser pun, harus ditransfer ke rekening baru yang kubuka atas nama Wali Ayu. Kalau tidak ada uang. Iya. Berhenti sejenak. Bun, aku akan tunjukkan pada ibu, seberapa mirip putramu ini, dengan dirimu sendiri. Pintu tertutup. Di ruang konferensi hanya tersisa Ratna Ningrum. Ia duduk di kursinya, lalu dengan susah payah membungkuk untuk mengumpulkan butiran tasbih yang berserakan. Ia memungutnya satu persatu. Pada butiran ketiga, tangannya gemetar. Pada butiran ketujuh ia menangis, bukan karena kesedihan, tapi karena ketakutan. Ia menyadari bahwa putra yang ia besarkan selama 30 tahun sama sekali tidak ia kenali. Atau mungkin ia tidak pernah mengenalnya. Ratna Ningrum tidak menunggu 3 hari. Keesokan paginya, ia memulai serangan balasan. Panggilan pertama ditujukan kepada Direktur Keuangan perusahaan, seorang akuntan tua bernama Pak Hendra. Di perusahaan, diam-diam ia dipanggil, si tukang hitung. Ia telah menjadi informan paling setia bagi Nyonya Ratna selama 15 tahun. Hendra, Bima sedang mengobrak-abrik rekening. Kamu tahu? Ada jeda di ujung telepon. Saya tahu, Nyonya. Minggu lalu dia meminta semua mutasi bank terkait uang tunjangan selama 3 tahun. Ada lagi? Belum ada, tapi beredar kabar bahwa dia memeriksa pembukuan PT pengelola. Ratna Ningrum mengetuk-netukkan jarinya ke meja dengan gugup. Rekening PT pengelola tidak akan tahan jika diaudit. Tapi itu adalah garis pertahanan. Terakhirnya, uang sudah dialihkan, villa di Bali, rekening di Singapura semuanya, didaftarkan atas namanya dan orang-orangnya. Selama ia tidak memberi lampu hijau, tak ada yang bisa menyentuhnya. Lakukan sesuatu untukku, desisnya dari balik gigi yang terkatup. Buat ulang, laporan PT pengelola selama 3 tahun ini. Ciptakan pengeluaran legal untuk semua dana yang dikeluarkan. Renovasi fasad, pembelian material, desain, lanskap apa saja, tutupi lubang-lubang itu. Nyonya Ratna, suara Hendra bergetar. Waktunya terlalu mendesak, jumlahnya. Raksasa. Saya takut ini. Apa takut? Jeritnya. Kamu sudah 15 tahun makan dari tangan keluarga kami, dan sekarang, saat dibutuhkan, kamu sembunyi. Lakukan apa yang kubilang. Ia membanting telepon. Panggilan kedua adalah ke rekan bisnisnya di Bali, Ferry. Ferry, aku ada masalah. Aku ingin membalik nama kepemilikan villa-villa di Seminyak itu ke orang lain. Ke siapa? Belum tahu. Siapkan saja dokumennya,
nanti ku kirim orang untuk tanda tangan. Baik. Tapi, Nyonya, saya harus memberitahu Anda. Baru-baru ini ada yang menanyakan tentang properti-properti itu. Jantung wanita, itu berdegup kencang. Siapa? Tidak tahu pasti. Mengaku agen properti, tapi gayanya tidak seperti agen. Ia meletakkan ponselnya dan duduk lemas di tepi tempat tidur. Telapak tangannya berkeringat. Bima menggali terlalu cepat. Ia 2 langkah di depan, menarik napas. Dalam-dalam, ia menghubungi nomor ketiga Siska. Siska, kamu ada waktu siang ini? Mampir ke rumah Menteng, kita perlu bicara. Ketika Siska tiba, Ratnaningrum sedang duduk di ruang tamu minum teh. Tehnya sudah lama dingin, tapi ia tidak menyuruh pelayan menggantinya, hanya memegang cangkirnya seperti properti teater. Ibu, Anda memanggil saya. Siska duduk di hadapannya, meluruskan punggung dan melipat tangan di pangkuan. Sang ibu mertua menatapnya lama, lalu tiba-tiba tersenyum. Senyum itu membuat hawa dingin menjalar di punggung Siska. Itu adalah senyuman predator yang telah memojokkan mangsanya. Aku tahu apa isi kepalamu. Siska, kamu sudah 2 tahun masuk ke keluarga kita. Bagaimana perlakuanku padamu? Sangat baik, Ibu. Apa perlakuanku padamu sama seperti pada Lina? Siska ragu-ragu. Tidak, Ibu selalu menjaga saya. Tahu kenapa? Ratnaningrum meletakkan cangkir ke tatakannya dengan bunyi keras, mencondongkan tubuh ke depan. Karena kamu lebih pintar darinya. Kamu sangat paham siapa bos di rumah ini. Siska terdiam. Tapi sekarang sepertinya kamu mulai bodoh, lanjut sang ibu, mertua dengan nada lembut namun sedingin es. Bima semalaman membongkar dokumen, dan kamu tidur nyenyak di kamar sebelah. Aku memintamu mengawasinya, dan kamu bohong tidak tahu passwordnya. Ibu, saya berani sumpah. Tidak perlu cari alasan. Ibu mertuanya menghentikannya dengan isyarat tangan. Aku memanggilmu, bukan untuk memarahimu. Aku ingin memberimu hadiah. Ia menarik laci meja, mengeluarkan map tebal, dan meletakkannya di depan Siska. Itu adalah akta jual beli. Sebuah villa mewah di Bali dengan pemandangan laut, senilai belasan miliar. Pemilik, Siska Adijaya. Mata Siska terbelalak kaget. Aku membeli villa ini atas namamu tahun lalu, ucap Ratnaningrum tanpa ekspresi, menyesap teh dinginnya. Uang muka dariku, sisa cicilan juga aku yang lunasi. Yang tahu soal ini cuma kita berdua. Siska meletakkan jari-jarinya yang gemetar di atas dokumen itu. Ibu, apa maksudnya ini? Sangat sederhana. Ibu, mertuanya memutar tasbih barunya, yang mengeluarkan bunyi klik kering. Rumah, ini milikmu, tapi kalau kamu tidak menurut, aku akan merampasnya dalam sedetik. Kamu pasti paham. Kalau aku bisa memasukkan namamu di dokumen ini, aku juga bisa mencoretnya. Jakun Siska berkedut. Bima mulai mengincar rekeningku. Dia menggaliku. Ratnaningrum berdiri dan berjalan ke jendela, memunggungi menantunya. Tapi dia tidak akan bisa melakukan apa-apa padaku. Aku ini ibunya. Sementara kamu itu beda. Soal, kamu istri kedua. Masuk menikmati semuanya saat sudah beres. Kalau aku jatuh, menurutmu Bima akan mempertahan kamu? Keheningan yang berat menguasai ruang tamu. Siska menatap dokumen itu. Villa tepi laut. Sesuatu yang hanya bisa ia impikan. Mimpi itu ada di depannya, tetapi harganya adalah transaksi dengan iblis dengan wanita ini. Apa yang harus saya lakukan, Ibu? Bisik Siska nyaris tak terdengar. Ratnaningrum tersenyum. Itu adalah jawaban yang tepat. Pada saat yang sama, Bima sedang menavigasi ganggang sempit dan kotor di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Di sekelilingnya terdapat rusunawa tua, dindingnya ditempeli pamflet robek, sedot WC, tukar tambah barang bekas, pinjaman tanpa KTP. Di bawah kakinya, genangan air sisa hujan semalam, memercik, menodai sepatu dan celana mahalnya. Di alamat yang diberikan detektif, ia menemukan gedung yang dimaksud, rusunawa. 5 lantai, tanpa lift, bohlam di lorong pecah, dan di dindingnya ada tulisan, pudar akan digusur, tetapi melihat kondisinya, sepertinya tidak ada yang mau menggusurnya selama 10 tahun terakhir. Lina tinggal di lantai 4, pintu nomor 42. Bima berhenti di depan pintu, triplek yang mengelupas, mengangkat tangannya untuk mengetuk dan membeku. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakan. 3 tahun, mantan istrinya diusir, putrinya kelaparan, dan ia terus mentransfer uang ke lubang hitam. Permintaan maaf, apa gunanya permintaan maaf? Akankah itu mengembalikan 3 tahun masa muda yang terenggut, masa kecil anak yang hancur, dan keluarga yang berantakan? Ia akhirnya mengetuk. Henning. Mengetuk lagi. Pintu tetangga sebelah terbuka. Sedikit, kepala seorang wanita tua muncul. Cari siapa? Maaf, Ibu Lina yang tinggal di 42, Mbak Lina.
Lawong dia di rumah sakit, nenek itu memindainya. Dengan curiga dari atas ke bawah. Situ siapanya? Mantan suaminya. Pandangan tetangga itu berubah drastis. Rasa ingin tahu digantikan oleh tatapan, merendahkan dan waspada. Di RS infeksi dia, paru-parunya kena. Dirawat di sana, nenek itu membanting pintu dengan keras tepat di depan hidungnya. Bima berdiri mematung di lorong gelap itu. Ponselnya berdering dari Siska. Bima, ibu memanggilku ke rumah Menteng. Suara istrinya terdengar terlalu datar. Ibu bilang sudah memikirkan semuanya. Ibu bersedia mengembalikan uangnya. Ibu minta kamu datang makan malam ini, membicarakan cara terbaik untuk mentransfernya. Bima mengerutkan kening. Kemarin ibunya bersikeras, hari ini, menyerah, apalagi yang dia katakan. Bahwa dia tidak ingin kehilangan putra, satu-satunya. Suara Siska melembut. Tahu nggak, Bima, menurutku ibu, benar-benar menyesal. Beri dia kesempatan untuk menjaga mukanya. Bima terdiam sejenak. Baiklah, aku akan datang makan malam. Setelah menutup telepon, ia melirik untuk terakhir kalinya ke pintu 42 yang terkunci, lalu berjalan turun. Ia tahu ibunya tak akan menyerah semudah itu, tapi ia sudah siap. Permainan telah dimulai, perangkap telah dipasang. Ia hanya menunggu ibunya melangkah lebih dulu. Malam itu, di rumah Menteng, meja makan penuh dengan hidangan. Ada 8 lauk semua yang ia sukai saat kecil. Rendang, sup buntut, ayam goreng lengkuas, sambal goreng ati. Makanannya masih mengepul. Ratna Ningrum duduk di ujung meja, dengan kardigan abu-abu sederhana, tanpa riasan atau perhiasan mahal. Benar-benar terlihat seperti ibu tua biasa yang sedang menunggu putranya. Sudah datang? Duduklah, ini baru saja matang. Di suaranya tersirat kelembutan, yang mencari muka. Siska sibuk di sebelahnya, menyendokkan rendang ke piringnya. Ibu sangat ingin bicara denganmu. Keluarga selalu bisa mencari jalan keluar, kan? Bima mendorong piringnya menjauh. Bicara saja ibu, aku mendengarkan. Ratna Ningrum menghela napas, mengeluarkan kartu ATM dari sakunya dan meletakkannya di depan Bima. Matanya memerah. Di sini ada 100 miliar. Sisanya sedang ibu kumpulkan. Vila-vila di Bali sudah dititipkan ke agen untuk dijual. Butuh waktu untuk mencairkannya. Bima sama sekali tak menyentuh kartu itu. Ibu tahu aku tidak butuh uangnya. Ibu tahu. Ibu tahu kamu butuh. Jawaban, suaranya bergetar. Tapi, Bima, semua yang ibu lakukan, itu demi keluarga kita. Ayahmu pergi terlalu cepat, ibu sendirian memikul raksasa bisnis ini. Kalau ibu tidak penuh perhitungan, kita sudah hancur lebur. Dan karena itu ibu mengusir Lina, ibunya menunduk. Ya, di situ ibu salah. Ibu berdosa pada Lina dan pada Ayu. Ibu ingin menebus semuanya. Bima mempelajari wajah ibunya lama-lama. Air matanya tampak nyata. Tetapi ia tahu, air mata juga bisa menjadi senjata. Baiklah. Ia mengambil kartu ATM itu dari meja. Untuk saat ini cukup. Ayu akan tinggal bersamaku. Ibu boleh menjenguknya sebulan sekali. Ya, tentu, terserah kamu. Ibunya mengangguk-angguk. Ia menjepit sepotong daging dan meletakkannya di piring Bima. Makan, Bima, kamu kurusan. Bima menatap daging itu, dan rasa mual naik ke tenggorokannya. Dan itu bukan karena makanannya. Tiba-tiba ia menyadari bahwa bakat akting ibunya melampaui semua ekspektasinya. Namun, ia juga siap memainkan permainan ini sampai akhir. 10 hari berikutnya berlalu dengan tenang yang mencurigakan, begitu mulusnya, hingga terasa seperti ilusi. Bima memindahkan Ayu ke rumahnya, dan menyewa pengasuh pribadi untuknya. Wanita itu bernama Biinah. Ia baik hati, berwajah bulat, suaranya keras, tetapi sangat teliti. Makan siang pertama yang ia buatkan untuk anak itu adalah nasi hangat, dengan sup ayam kampung. Ayu menghabiskan 2 porsi. Biinah melihatnya dan hampir menangis. Kapan terakhir kali anak ini makan enak, Pak? Desahnya saat berbicara dengan Bima. Bima hanya diam, lalu mentransfer sejumlah uang besar ke rekening atas nama Ayu. Ayu perlahan mulai bertambah berat badan. Kurusnya masih kentara, tetapi warna kulitnya yang kusam mulai digantikan rona segar. Luka di tangannya mulai mengering dan mengelupas. Ia masih pendiam, tetapi kadang mulai tersenyum. Karena gigi susunya ompong, senyumnya terlihat lucu, tetapi bagi Bima, itu adalah senyuman paling indah di dunia. Setiap malam, jam berapapun ia pulang kerja, ia selalu masuk ke kamar anak. Ayu tidur nyenyak, kadang menendang selimutnya, kadang mengigau, dan hampir selalu memanggil satu kata, Mama. Mendengar itu Bima berdiri lama di ambang pintu. Ia sudah menemukan Lina, tetapi tidak berani menemuinya, bukan karena tidak mau, tetapi karena takut. Apa yang akan dikatakannya? Maaf, terlalu murah untuk 3 tahun masa muda yang hilang, masa kecil anak yang hancur,
dan keluarga yang berantakan. Apa yang bisa diperbaiki dari kata maaf? Karena itu ia menunda pertemuan itu dari hari ke hari. Siska juga diam saja. Ia tak lagi mondar-mandir ke rumah mertuanya dan tidak mencoba memulai percakapan tentang keluarga. Hari-harinya kembali ke rutinitas, biasa, yoga di pagi hari, makan siang dengan teman-teman, spa atau belanja di sore hari, lalu menunggu suaminya di rumah. Tetapi Bima menyadari satu detail kecil. Siska mengunci ponselnya dengan password dan tak pernah meletakkannya sembarangan. Dulu, ponselnya bisa tergeletak di mana saja, di sofa, di meja, dapur. Sekarang, ia membawanya bahkan ke kamar mandi. Suatu kali, Bima tak sengaja menyentuh layar ponsel istrinya. Siska merebut ponsel itu dengan sangat kasar, seolah tersengat listrik. Lalu tertawa gugup, "Ups, maaf, di grup teman-temanku pada bahas hal konyol, agak malu kalau dilihat." Bima tidak mengatakan apa-apa, tapi ia mengingatnya. Jika seseorang mulai menyembunyikan sesuatu, berarti ada hal yang takut terkena cahaya terang. Dari pihak Ratnaningrum pun tidak ada kabar mencurigakan. Ia menyerahkan kartu dengan 100 miliar dan mengabarkan bahwa agen sedang menjual properti di Bali. Setiap 2 hari sekali ia menelepon putranya. Dengan suara wanita tua yang patuh dan menyesal, ia bertanya apakah Bima sudah makan, bagaimana kabar Ayu, apakah udara di luar dingin. Bima menjawab singkat dan kaku. Namun di balik tirai ketenangan ini, ia melakukan tugasnya. Ia menyewa auditor investigasi keuangan kelas atas, spesialis kejahatan ekonomi. Namanya Baskoro, tetapi di kalangan tertentu ia dijuluki rubah tua. Karena, bahkan di dalam pembukuan paling hitam pun, ia bisa melacak setiap rupiah yang disembunyikan. Bima menyerahkan semua dokumen PT pengelola, mutasi bank, dan daftar perusahaan terafiliasi. "Saya tidak butuh perkiraan kasar. Saya butuh bukti sekuat beton," kata Bima. "Kemana setiap perak itu pergi, diubah menjadi apa, dan siapa penerima akhir?" Sebenarnya, Baskoro membetulkan kacamatanya, membolak-balik dokumen, dan mengucapkan kalimat yang membuat Bima lega. "Kerjanya kasar, jejaknya kotor, beri saya waktu 2 minggu, dan saya akan membongkar skema mereka dari dalam keluar. Makin cepat, makin baik." "Mau buru-buru kemana?" Baskoro mendengus. "Ibunda Anda tidak akan lari kemana-mana." Bima tersenyum tipis. Ya, ibunya tidak akan lari. Tetapi ia sedang menunggu momen yang tepat. Momen di mana semua rahasia akan terbongkar di depan mata semua orang. Tante Rini pada hari-hari ini menjadi sangat aktif. Setelah berhasil membocorkan rahasia di meja judi, posisinya di keluarga seolah naik kelas. Dari tukang gosip, kelas teri, ia berubah menjadi pejuang keadilan. Ia membanjiri grup WhatsApp dengan pesan-pesan perhatian. "Bagaimana kabar ibu? Apa nggak kesepian di rumah? Sebesar itu, mungkin aku harus pindah nemenin ibu, tasbih ibu udah kelihatan tua, harus pesan yang baru tuh, dengar-dengar ibu punya villa di Bali, kapan nih kita diundang ke sana?" Setiap pesannya tampak penuh perhatian, tetapi sebenarnya itu adalah jarum beracun. Ia mengingatkan semua orang, wanita tua itu punya uang, sangat banyak. Istri Kusuma berbisik pada suaminya, "Kakakmu itu mau menggiring ibumu ke liang lahat." Kusuma menghela napas. Ini dendam lama. Waktu bagi-bagi bisnis, ibu menyerahkan semuanya ke Bima. Rini nggak pernah terima. Terus buat apa dia? Ngebantuin Bima? Dia bukan ngebantuin Bima, Kusuma menggeleng, tapi demi dirinya sendiri. Kalau wanita tua itu jatuh, siapa yang bakal dapat sisa-sisanya? Cuma dia. Itu adalah kebenaran. Keluarga ini telah berubah menjadi toples berisi tarantula. Setiap orang menunggu yang lain terpeleset. Aktivitas Rini membuat hidup Ratnaningrum tak tertahankan. Otoritasnya di rumah mewah itu mulai mencair. Para pelayan, yang dulu langsung bergerak dengan jentikan jarinya, mulai lambat. Pekerjaan yang dulunya selesai seketika, sekarang harus dituntut 3 kali. Pukulan terberat adalah kepergian Pak Darmo. Manajer itu telah bekerja 30 tahun dan tak pernah minta pensiun. Tetapi pada suatu hari, ia mengemasi tas sederhana, mengambil kandang berisi burung beonya, dan datang berpamitan, "Nyonya Ratna, saya sudah tua, badan sudah berat. Saya mau pulang kampung saja, untuk menghabiskan sisa umur." Ratnaningrum menatapnya dan merasakan kehampaan terbentuk di dalam dirinya. Pak Darmo tahu semua rahasia keluarga ini. Bagaimana ia merebut kekuasaan dari suaminya yang sakit, bagaimana ia menyingkirkan Lina. Kepergian pria tua itu, berarti rahasia-rahasia ini tidak lagi aman. "Kau pasti sudah membicarakan sesuatu dengan Bima, kan?" desis Ratna. Pria tua itu berdiri dengan kandang di tangannya. Burung beo tiba-tiba berteriak, "Selamat tinggal." Pak Darmo tersenyum tipis dan mengelak dari jawaban. "Saya cuma pelayan, Nyonya. Apa yang bisa saya katakan?" Dan ia pun pergi.
burung beo. Di kandangnya mengepakkan sayap, menoleh dan berseru, "Dosa, oh, dosa besar." Kali ini, tidak ada yang mencoba mendiamkannya. Pada hari ke-10 tinggal di rumah baru, Ayu melakukan sesuatu yang tidak disangka Bima. Ia menggambar sebuah gambar. Seorang wanita dengan rambut panjang, bersinar dalam gaun berdiri di depan pintu terbuka yang bermandikan sinar matahari. Namun wanita itu tidak memiliki wajah, hanya oval putih kosong. "Siapa ini?" tanya Bima. "Mama, kenapa nggak ada wajahnya?" Ayu berpikir, "Karena aku agak lupa gimana wajah Mama." Ia menunduk dan dengan sungguh-sungguh mulai mewarnai gaun ibunya dengan krayon lilin, seolah melakukan tugas paling penting di dunia. Tiba-tiba ia mendongak, "Papa, kapan Mama datang?" Bima membuka mulut untuk mengatakan segera, tapi ia malah bertanya, "Kapan kamu maunya?" "Besok," jawab Ayu yakin. "Bisa besok?" Bima membelai rambutnya. "Baiklah, besok." Malam itu juga ia akhirnya menekan nomor Lina. Nomor yang diberikan detektif. Ia sudah tidak berani menelepon selama 10 hari. Nada sambungnya lama. Pada dering ketiga, telepon diangkat. Suara wanita yang lelah dan serak berkata, "Halo?" Bima terdiam selama 5 detik. "Lina. Ini aku." Di seberang sana juga ada keheningan. Lalu terdengar tangisan tertahan, nyaris tak bersuara. "Bima, kamu masih ingat cara menelepon?" Bima memejamkan mata. Angin malam masuk dari jendela yang terbuka, meniup gambar Ayu di atas meja. Ujung gaun wanita tanpa wajah itu seolah benar-benar berkibar, ditiup angin. Auditor Baskoro tidak butuh waktu 2 minggu, melainkan hanya 1 minggu. Ia membawa hasil investigasinya ke kantor Bima dalam 3 amplop coklat tebal. Ketiga amplop itu berjejer di atas meja, layaknya 3 batu nisan. Baskoro membetulkan kacamatanya dan berbicara monoton, layaknya dokter forensik yang membacakan laporan autopsi. Di amplop pertama aliran dana PT Pengelola. Selama 3 tahun, total dana yang ditarik, 123 miliar rupiah. Rincian, 45%. Mengalir ke perusahaan konstruksi di Bali, diubah menjadi 11 properti atas nama Ratna Ningrum dan nama-nama samaran. 30% ditransfer ke rekening offshore di Singapura. Kami masih melacak buntutnya. 25% dalam bentuk bonus dan pinjaman ditransfer ke kakak Anda, Rini, istri Anda, Siska, dan 6 kerabat jauh lainnya. Baskoro mengetuk amplop kedua. "Ini laporan ahli grafologi. Semua dokumen atas nama mantan istri Anda, Lina, yang seolah mengizinkan transfer tersebut, dipalsukan. Ibu Anda mentransfer uang tunjangan tanpa izin dari penerima sah." Amplop ketiga, skema penerima manfaat perusahaan di Bali. Kami menembus 5 lapis perusahaan cangkang. Pada akhirnya semuanya bermuara pada ibu Anda. Uang itu berputar dan kembali ke kantongnya, dalam bentuk batu bata dan beton. Bukti-bukti di sini cukup untuk memenjarakan siapapun. Kalau Anda memutuskan untuk membawa ini ke ranah hukum, saya akan menghubungkan Anda dengan pengacara tindak pidana ekonomi terbaik. Bima terdiam. Ia membuka amplop pertama, mengeluarkan skema transaksi dan menemukan nama Siska. Siska Adijaya. Villa mewah di Bali. Nilai pasar, 18 miliar rupiah. Catatan, pemilik nominal. Pemilik nominal. Bima mengulanginya keras-keras dan tersenyum miring. Ia ingat bagaimana Siska mencengkeram ponselnya. Bagaimana ia sibuk di acara makan malam dengan ibunya, menuangkan rendang. Bagaimana dengan tenang ia menjalani kehidupannya yang glamor, pergi yoga dan spa. Ternyata, ketenangan itu dibeli seharga 18 miliar. "Baskoro, tinggalkan dokumennya di brankasku," kata Bima, "dan untuk sementara ini, jangan katakan sepatah kata pun kepada siapapun." Baskoro mengangguk. Dalam profesinya, keahlian utama adalah tahu kapan harus menutup mulut. Sore harinya Bima melakukan panggilan telepon pertama. Kepada Rini, "Mbak Rini, malam ini kosong, aku mau ngajak makan malam." Kakaknya terkejut dengan kehormatan ini, tapi langsung menjawab dengan antusiasme yang tak bisa disembunyikan. "Tentu dong Bima, kemana kita?" "Tempat biasa, restoran di Senopati." Jam 7, panggilan kedua kepada Kusuma. "Paman Kusuma. Malam ini jam 7 di Senopati. Paman dan Mbak Rini. Ada pembicaraan serius." Kusuma ragu. "Bima, ini soal ibumu. Lagi, datang saja, nanti Paman tahu." Panggilan ketiga kepada Siska. "Aku mengundang Mbak Rini dan Paman Kusuma makan malam. Temani kami." Jeda 1 detik. "Baik, jam berapa?" "Jam 7. Kalau begitu aku masih sempat blow rambut ke salon." Bima memutus panggilan dan menatap langit-langit. Ke salon. Istrinya akan menata rambutnya agar tampil cantik di makan malam keluarga, lalu kembali berperan sebagai istri yang sempurna. Dengan villa di pinggir laut di saku rahasianya.
Seluruh keluarga, mereka adalah istana pasir di pantai, yang akan hancur pada sapuan ombak. Pertama, di ruang privat restoran, Rini datang lebih dulu, mengenakan gaun zamrud dengan kalung rantai emas tebal di leher. Ia tampak seperti pohon Natal yang tumbuh, terlalu besar. Dari pintu ia mengamati interior. Wah, mewah sekali tempatnya. Namun matanya terus menatap wajah adiknya, berusaha menebak alasan pertemuan. Ini, Kusuma datang bersama istrinya, duduk, menuangkan air mineral untuk dirinya, sendiri, dan diam. Istrinya bertukar pandang dengan Rini. Siska datang terakhir, dengan tata rambut baru, mengenakan mantel kasmir krem, meninggalkan jejak, parfum mahal. Ia duduk di sebelah suaminya, dan secara terbiasa menggandeng lengannya. Sudah lama nunggu, macet parah. Ketika pelayan membawakan hidangan utama dan menutup pintu dari luar, di ruangan, itu hanya tersisa denting sendok garpu. Bima meletakkan garpunya, perlahan, menyeka bibirnya dengan serbet. Ia menunggu sampai semua orang santai. Mbak Rini, Paman Kus, Bima akhirnya bersuara. Aku mengumpulkan kalian untuk membahas satu hal. Rini meletakkan sendok garpunya, mencondongkan tubuh ke depan, seperti anjing pemburu yang mencium aroma mangsa. Bicara saja, Bima. Ada apa dengan ibu? Suara Bima pelan namun jelas. Aku berencana menceritakan kebenaran tentang semuanya di acara gala dinner tahunan Yayasan Amal Keluarga kita. Jumat depan, atmosfer di ruangan langsung berubah. Bukan ketakutan melainkan kelegaan bahwa apa yang tak terhindarkan akhirnya akan terjadi. Kusuma bertukar pandang dengan istrinya. Mata Rini berbinar, hanya Siska yang terus mengaduk-aduk piringnya, membunyikan sendok pada porselen. Lalu apa maumu dari kami? Kusuma memaksa keluar kata-katanya. Nggak ada yang aneh-aneh, Bima menatapnya lekat-lekat. Hanya ingin kalian naik ke panggung, dan mengatakan apa yang kalian ketahui. Kusuma bungkam. Ia tahu semuanya. Ia tahu bahwa 3 tahun lalu Lina tidak mencuri apapun. Ia tahu bahwa kakaknya selama bertahun-tahun menempatkan orang-orangnya di perusahaan mereka. Ia tahu kemana mengalirnya uang. Tapi ia diam, agar tidak membuat marah kakaknya dan tidak kehilangan jatah nyamannya. Paman Kus, aku nggak memaksa, nada suara Bima melembut. Tapi ingatlah Ayu, 8 tahun, 3 tahun di gudang. Makan dari tempat sampah. Paman juga punya cucu perempuan. Sanggupkah Paman melihat cucu Paman memakan sisa makanan dari tong sampah? Tangan Kusuma, yang memegang garpu membeku. Ia teringat pada cucu kesayangannya, yang makan bubur impor, pergi ke TK elit, dan naik kuda poni di akhir pekan. 2. Gadis kecil dari satu keluarga. 1 di surga, 1 di neraka. Aku akan bicara, Kusuma melempar garpunya ke meja. Aku akan ceritakan semua yang ku tahu. Rini langsung menyela. Bima, aku bersamamu. Aku sudah lama muak melihat ini. Apa yang ibu lakukan itu di luar batas. Ia mengoceh selama 5 menit, meyakinkan semua orang tentang kesucian dan ketulusannya. Bima tidak menyela. Ia tahu harga kesucian Rini adalah 7 miliar 200 juta rupiah, tapi saat ini ia membutuhkan setiap kartu as di tangannya. Dalam perjalanan pulang di mobil, Siska diam saja menatap keluar jendela. Kamu, diam saja hari ini, sahut Bima. Kalian sedang membahas masalah internal, keluarga ibu, aku tidak enak ikut campur. Ia tersenyum dengan senyum sampul, majalahnya. Tiba-tiba Bima memanggil nama lengkapnya. Siska Prameswari. Kamu, nggak ada yang mau disampaikan padaku? Keheningan 3 detik memenuhi kabin, mobil. Maksudmu apa? Suaranya bergetar. Bima memalingkan pandangannya ke jalan, nggak ada apa-apa. Ia tidak mencoba memojokkannya untuk mengaku. Ia hanya menunggu. Menunggu. Panggung di mana tak ada seorang pun yang bisa mengelak. Di hari perayaan gala, ia akan mengeluarkan semua kartu asnya. Termasuk villa di Bali miliknya. Sementara itu Ratna Ningrum mondar-mandir di kamarnya di rumah mewah itu. Ferry, dari Bali baru saja menelepon. Nyonya Ratna, gawat. Ada orang dengan surat, kuasa pengacara datang, mereka membekukan transaksi villa-villa. Pengacara dari firma hukum yang sering bentrok dengan perusahaan Anda. Tangan wanita tua itu gemetar. Bima menyewa pengacara. Dia tidak mencari uangnya. Dia sedang mencoba menggorok lehernya. Ratna menyambar ponsel dan mulai mengetik untuk Siska. Cepat ke rumah. Ada yang harus dibicarakan sebelum acara. Gala. Pesan Reed. Tidak ada balasan. Ia menunggu 5 menit, 10 menit, setengah jam. Mengirim pesan kedua. Kamu baca pesanku kan? Reed lagi. Henning, lagi. Jantung Ratna Ningrum jatuh ke jurang terdalam. Tiba-tiba ia menyadari bahwa Siska tidak lagi bermain di pihaknya. Tepatnya, Siska tidak pernah bermain di pihak siapapun. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Di luar jendela angin mengaum, ranting-ranting pohon mengetuk kaca, seolah ada yang memaksa masuk.
Rumah itu sangat besar, memiliki puluhan kamar, tapi sekarang Ratnaningrum merasa seolah berada di pulau terpencil. Air pasang, menyerang dari segala sisi, dan tidak ada harapan keselamatan. Acara gala dinner tahunan Yayasan Amal Keluarga Adijaya selalu diadakan dengan megah di ballroom Hotel Bintang 5 di pusat Jakarta. Biasanya dihadiri sekitar 200 orang, seluruh keluarga besar, mitra bisnis, media massa. Secara formal ini adalah laporan kinerja yayasan, tapi kenyataannya ini adalah ajang pamer kekayaan, di mana keluarga mendemonstrasikan kekuatan dan persatuannya. Tahun ini Ratnaningrum tidak ingin mengadakan acara apapun, tanah seolah terbakar di bawah kakinya, boro-boro mau pesta, tapi Bima bersikeras. Tradisi, yayasan tidak boleh dilanggar, putusnya. Ibunya tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan putranya. Acara dimulai pukul 3 sore. Pukul 2, Bima berdiri di depan cermin di ruang VIP, merapikan dasinya. Setelan jas biru dongker, rambut tersisir rapi. Secara fisik wujud nyata miliarder sukses yang bersiap menyampaikan pidato penting, tapi hanya dirinya yang tahu bahwa telapak tangannya basah oleh keringat. Pintu terbuka, Siska masuk. Mengenakan gaun malam berwarna sampanye, dengan sanggul elegan yang memperlihatkan leher jenjangnya. Ia cantik sekali, seperti model dari majalah Vogue. Sudah siap? Tanyanya. Bima menatapnya dan tiba-tiba melontarkan pertanyaan aneh. Sudah lama kamu tidak bicara dengan ibu? Tak satu pun otot di wajah Siska yang berkedut. Kemarin beliau menelepon, menanyakan, apakah dia akan datang hari ini. Aku bilang datang. Itu saja. Itu saja. Siska tersenyum. Bima, kamu kenapa hari ini? Ada apa dengan pertanyaan-pertanyaan ini? Bima tidak menjawab. Ia mendekat, dengan hati-hati mengambil sehelai debu, imajiner dari bahunya, seperti suami yang penuh perhatian. Ayo, sudah waktunya, mulai. Siska menggandeng lengannya, dan mereka memasuki ballroom bersama. Ballroom itu penuh sesak. Keluarga Adijaya menempati 3 baris pertama, di belakangnya duduk para mitra dan jurnalis. Cahaya terang menyilaukan mata. Di panggung terpampang logo yayasan, pohon rindang yang besar, simbol akar yang kuat dan kemakmuran tanpa batas. Bima naik ke podium dan mengetuk mikrofon. Kerabat-kerabat yang saya hormati, teman-teman, dan para mitra. Terima kasih kepada semua yang hadir hari ini di pertemuan yayasan keluarga kami. Terdengar riuh tepuk tangan. Bima menunggunya, reda. Menurut tradisi, laporan tahunan seharusnya dibacakan oleh ketua yayasan ibu saya, Nyonya Ratnaningrum. Ia berhenti sejenak dan menatap ke seisi ruangan. Ratnaningrum duduk di tengah barisan depan. Gaun ungu tua, mutiara, tasbih baru di tangannya, punggung tegak, wajah tak terbaca. Sang ratu, yang terbiasa disembah. Tetapi sebelum kita beralih ke laporan, saya ingin mengundang satu orang ke atas panggung. Putri saya, Ayu Adijaya, bisik-bisik pelan mulai merebak di dalam ruangan. Banyak yang bahkan tidak tahu bahwa Bima memiliki anak dari pernikahan pertama. Biasanya keluarga hanya memamerkan putra Siska dari pernikahan pertamanya. Bi Inah menuntun Ayu dari belakang panggung. Anak itu mengenakan gaun merah muda, baru, rambutnya dikuncir 2. Ia sudah sedikit berisi dan terlihat jauh lebih baik daripada bulan lalu, tetapi tetap saja kurus mengkhawatirkan. Bima mengangkatnya ke panggung dan meletakkannya di sampingnya. Ayu dengan takut menatap ratusan pasang mata dari arah hadirin dan memegang erat celana ayahnya. Jangan takut, Ayu sayang. Bima berjongkok, menatap matanya. Papa akan mengajukan beberapa pertanyaan, jawab dengan jujur. Oke, Ayu mengangguk. Di mana kamu tinggal saat bersama nenek? Di gudang halaman belakang. Apakah di sana dingin? Saat hujan badai sangat dingin, jawab Ayu dengan suara beningnya. Nenek bilang heater listrik bikin boros lampu, dan menyuruhku pakai selimut saja. Tapi selimutnya tipis, aku kedinginan. Suara gumaman terkejut menyapu seluruh ruangan. Lalu apa yang kamu makan di rumah nenek? Ayu memiringkan kepalanya. Nenek bilang anak kecil nggak boleh makan di meja besar. Aku makan di dapur. Kadang ada sisa makanan orang lain, kadang nggak ada. Kalau nggak ada makanan, aku carinya di luar. Di mana persisnya kamu cari makan? Di tempat sampah. Kadang di sana ada makanan sisa. Ayu bercerita dengan sangat santai. Pernah sekali aku nemu ayam goreng. Rasanya enak banget. Keheningan seketika menyelimuti ruangan. Para wanita mengusap air mata, jurnalis mulai memotret, ada yang sampai menganga. Ratnaningrum duduk diam, seperti patung granit, hanya jari-jarinya yang memutar tasbih dengan gila-gilaan. Bima berdiri, menghadap ke arah tamu. Suaranya tidak keras, tetapi setiap kata memukul seperti palu godam.
Begitulah putri saya hidup selama 3 tahun. Terakhir, kedinginan di musim hujan, kepanasan di musim kemarau. Memakan sisa-sisa dan mengais tempat sampah. Ia mengangkat sebuah map dari podium. Ini adalah hasil pemeriksaan medis putri saya bulan lalu, distrofi akut. Keterlambatan perkembangan tulang selama 2 tahun. Anak usia 8 tahun memiliki berat badan 40% di bawah normal. Ia memukulkan map itu dengan keras ke podium. Dan di saat yang sama, setiap bulan saya mentransfer 3 miliar rupiah untuk biaya hidupnya. Ruangan meledak. 3 miliar sebulan, itu kan 100 miliar lebih selama 3 tahun, kemana uangnya? Bima mengangkat tangannya, meminta tenang. Kemana uangnya? Ulangnya dan mengeluarkan amplop coklat dari bawah meja. Saya akan menjawab pertanyaan ini. Ia mulai mengeluarkan kertas-kertas, menunjukkannya kepada para hadirin, seperti pesulap yang mengeluarkan kelinci dari topinya. 123 miliar rupiah, tidak sepeser pun dari uang ini yang sampai ke putri saya. Uang itu masuk ke rekening PT pengelola, yang dikendalikan oleh ibu saya. Seseorang di antara tamu terkesiap, dari sana uang tersebut ditarik keluar, 45% untuk membeli 11 properti mewah di Bali, yang diatasnamakan ibu saya dan kaki tangannya. 30% mengalir ke Singapura, dan 25% lagi dibagikan sebagai hadiah kepada kakak saya, Rini, kepada istri saya Siska, dan 6 kerabat lainnya. Saat nama Siska disebut, ratusan pasang mata berpaling ke barisan kedua. Wajah Siska memutih seperti kapur. Aku nggak ngambil apa-apa. Siska melompat bangun, suaranya melengking. Bima, dengarkan aku, villa itu ibu yang ngasih untuk membeli bungkamu dan menjabikanmu kaki tangannya. Potong Bima tegas. Siska membuka mulut, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Ia menatap ibu, mertuanya dengan tatapan memohon. Namun Ratna Ningrum duduk membeku, menatap, kosong ke satu titik. Rini tak tahan lagi, ia melompat dari kursinya. Bima, jaga mulutmu, aku nggak nyuri sepeser pun. Nggak nyuri? Bima menarik kertas lain. 7 miliar 200 juta rupiah ke rekeningmu selama 3 tahun. Mau bilang itu gajimu untuk pelayanan luar biasamu kepada keluarga? Wajah Rini memerah padam, bibirnya bergetar, dan ia menjatuhkan dirinya kembali ke kursi dengan berat. Istri Kusuma menarik lengan suaminya. Kusuma melepaskan tangan istrinya dan berdiri. Aku akan bicara sepatah dua patah kata. 3 tahun, lalu Lina diusir karena tuduhan pencurian bros berlian. Tapi aku tahu pasti, bros itu nggak pernah hilang. Ibuku sendiri yang bilang padaku bahwa dia menyembunyikannya untuk diberikan ke Ayu nanti. Kusuma menatap kakak perempuannya, Ratna. Kenapa kamu melakukan itu? Ratna Ningrum akhirnya hidup kembali. Ia perlahan berdiri, berbalik menatap putranya, adiknya, putrinya. Menatap orang-orang yang telah dikendalikannya seumur hidup, bibirnya gemetar, tetapi suaranya mantap. Bima, kamu sudah puas. Sekarang, ibu yang sudah mendapatkan kepuasan ibu, jawabnya. Aku sudah memberi ibu 3 hari untuk mengembalikan uangnya. Ibu mentransfer 100 miliar dan janji akan menjual villa-villa itu, tapi nyatanya, ibu menyuruh akuntansi memalsukan laporan. Ia mengeluarkan ponselnya, menekan tombol play dan mendekatkannya ke mikrofon. Suara Ratna Ningrum bergema di seluruh ballroom. Hendra, buat ulang laporan. PT pengelola, ciptakan pengeluaran legal. Renovasi fasad, pembelian, material. Tutupi lubang-lubang itu. Rekaman suara berakhir. Di ruangan itu orang bahkan bisa mendengar suara jarum jatuh. Topeng Ratna Ningrum akhirnya hancur. Bukan lagi amarah, bukan lagi kesedihan melainkan rasa malu telanjang dari seseorang yang pakaiannya telah dilucuti di tengah alun-alun. Tasbih jatuh dari tangannya dan menggelinding di lantai dengan bunyi klik kering, membentur kaki-kaki kursi. Kamu pikir kamu menang? Desisnya menatap putranya dengan mata menggila. Menginjak-injak ibu kandungmu di depan seluruh Jakarta dan berpikir kamu pahlawan. Aku tidak menang. Yang kalah adalah Ayu, karena kehilangan 3 tahun masa kecilnya, kata Bima. Ia turun dari panggung dan berdiri berhadapan dengan ibunya. Tahu nggak apa yang Ayu katakan padaku tempo hari? Bahwa dia lupa wajah ibunya. Ibu merebut ibunya darinya, mengurungnya bersama tikus-tikus, dan memaksanya percaya bahwa tak ada seorang pun yang menginginkannya. Ibu ikut pengajian, rajin sedekah. Tuhan mana yang ibu sembah? Tuhan keserakahan, atau Tuhan yang membolehkan penyiksaan anak-anak? Ratna Ningrum akhirnya hancur lebur. Air matanya mengalir, dipenuhi kebencian dan keputusasaan yang tak kenal ampun. Aku melakukan semuanya demi keluarga ini, jeritnya dengan suara serak yang memilukan. Ayahmu mati, dan aku sendirian yang memikul raksasa sialan ini di pundakku. Kalau aku nggak jadi jalang, kalau aku nggak menimbun, kita semua udah dimakan hidup-hidup. Dan
kalian semua makan dari tanganku, dan sekarang kalian menggigitku. Kenapa aku harus membayar Lina 3 miliar? Dia itu cuma orang miskin yang tiba-tiba kaya, cuma ngelahirin anak perempuan dan mengira bisa numpang hidup di pundakku? Terus kenapa kalau dia melahirkan anak perempuan? Bentak Bima, menutupi jeritannya. Aku juga lahir dari seorang perempuan, ibu juga perempuan. Tanpa perempuan dan anak perempuan, tidak akan ada yang namanya keluarga. Adijaya, Ratnaningrum tercekat, megap-megap menghirup udara seperti ikan terdampar. Sadarlah, ibu, suara Bima tiba-tiba turun menjadi bisikan yang hanya bisa didengar olehnya. Keluarga ini bukan properti milik ibu, uang ini juga bukan. Ibu hanya meminjamnya. Waktunya mengembalikan. Ia berbalik, naik lagi ke podium dan berbicara pada tamu hadirin, mulai hari ini Yayasan Amal Adijaya akan direstrukturisasi. Ratnaningrum Adijaya diberhentikan dari posisinya sebagai ketua, saya yang mengambil alih. Semua aset akan diaudit secara independen. Nasib uang tunjangan yang dicuri akan diputuskan oleh pengadilan. Tindakan ibu saya masuk dalam ranah hukum pidana, keputusannya ada di tangan aparat penegak hukum. Ia mematikan mikrofon, turun ke bawah, dan menggandeng tangan Ayu. Ayu menatapnya dari bawah ke atas. Di matanya terpancar ekspresi yang belum pernah dilihat Bima sebelumnya. Bukan kesedihan, bukan pula ketakutan, itu adalah keyakinan. Papa, kita mau kemana? Ke Mama. Bima dan Ayu berjalan menyusuri lorong utama, menembus kerumunan tamu yang syok, menembus kilatan blitz kamera, lurus menuju pintu keluar. Di belakang mereka, Ratnaningrum akhirnya jatuh berlutut. Ia merangkak di atas karpet, mencoba mengumpulkan butir-butir batu giok yang berserakan. 1, 2, 3. Tangannya gemetar begitu hebat hingga butiran itu kembali tergelincir dari jari-jarinya. Bima, kembalilah. Ratapnya, tetapi tidak ada yang menoleh. Di ballroom besar itu hanya tersisa bunyi butiran, giok yang menggelinding dan tangisan tersedak dari seorang wanita yang hancur. Sementara di panggung, gambar pohon besar simbol keluarga masih menyala. Namun, sekarang semua orang tahu. Pohon itu sudah lama membusuk dari dalam. Setelah acara gala dinner, keluarga Adijaya tampak seperti rumah tua megah yang dinding penahannya telah diruntuhkan. Dari luar terlihat masih berdiri, tapi di dalamnya kosong melompong. Ratnaningrum buru-buru dikirim ke luar negeri. Secara resmi pemulihan kesehatan di Perth, Australia. Kenyataannya itu adalah pengasingan terhormat. Bima menyewakan apartemen untuknya di sana dan memberikan uang bulanan. Cukup untuk hidup layak, tidak cukup untuk bermain intrik. Pada hari keberangkatannya ke Bandara Soekarno-Hatta, tak satu pun anggota keluarga yang ikut mengantar. Ia sendirian melewati bea cukai, menarik kopernya, berbalik sebelum pemeriksaan paspor, tetapi tidak ada siapa-siapa yang bisa dilihat. Ia tidak membawa tasbih, gioknya. Benang yang putus dan batu-batu giok itu disapu pelayan bersama sampah dan koran bekas. Seandainya Pak Darmo ada di sana, ia pasti akan menghela napas dan berkata, dosa besar, tapi pria tua itu sudah pergi membawa burung beonya. Rini, dari 7 miliar yang diterimanya, mampu mengembalikan 6. Sisanya, menurutnya, sudah terpakai. Bima tidak berniat menghabisi kakaknya, namun ia memutus total semua akses Rini ke yayasan dan perusahaan. Sejak saat itu, Rini sering berbisik-bisik di sudut-sudut bahwa adiknya adalah tiran yang tak punya hati. Tetapi ia mengatakannya dengan sangat pelan, takut Bima akan mendengarnya. Paman Kusuma kembali ke kehidupannya yang tenang, masih terdaftar di kantor, menerima gaji pokok. Pidatonya di gala dinner menjadi tindakan paling berani dalam hidupnya. Istrinya kemudian terus mengomelinya, berteriak bahwa ia telah menjadikan Ratnaningrum sebagai musuh dan akan jatuh miskin. Kusuma tidak membalas, tapi ia juga tidak menyesal. Belakangan ia berbisik pada Bima, Paman juga punya cucu perempuan. Siska pindah dari rumah itu sendiri. Tanpa menunggu Bima menyinggung hal itu, ia mengemasi barang-barangnya, memesan taksi online, dan pergi. Di meja ruang tamu, ia meninggalkan kunci villa di Bali dan sebuah catatan pendek. Villa itu sudah kukembalikan pada ibumu. Maafkan aku. Bima menatap catatan itu. Ia tidak menelepon. Siska tidak mengkhianati siapapun dan tidak setia pada siapapun. Ia hanyalah seorang wanita yang mencoba bertahan hidup di celah-celah lempengan beton keluarga oligarki. Ia telah menentukan pilihannya dan membayarnya. Villa, itu adalah harganya. Perceraian diurus dengan cepat. Siska tidak meminta uang pesangon dan tidak berebut hak asuh anaknya dari pernikahan pertamanya, tidak pernah dekat dengan Bima. Fakta yang sama-sama mereka ketahui tapi tidak pernah diangkat. Pada hari penandatanganan dokumen, Siska menangis. Bima menyodorkan tisu dengan kata-kata, kalau butuh sesuatu, hubungi saja.
Ia mengambil tisu itu dan tersenyum tipis. Di sela air matanya. Kamu tahu, Bima, sebenarnya kamu orang yang baik. Kamu cuma terlalu terlambat belajar untuk menjadi baik. Ayu melihat mamanya pada hari ketiga setelah pesta itu. Bima membawa putrinya ke Rusunawa tua di pinggiran Jakarta. Bohlam di lorong masih belum menyala, dan tulisan akan digusur semakin mengelupas. Ia naik bersama Ayu ke lantai 4 dan mengetuk 3 kali di pintu triplek yang usang. Pintu terbuka. Lina berdiri di ambang pintu. Sweater abu-abu pudar, rambut dikuncir asal dengan karet, kerutan di wajahnya bertambah. Tapi matanya masih sama mata jernih yang membuat Bima jatuh cinta bertahun-tahun yang lalu. Menurunkan pandangannya dan melihat Ayu, Lina membeku. 3 detik penuh, kelumpuhan absolut. Lalu ia jatuh berlutut, meraih putrinya, mendekapnya dengan kekuatan putus asa dan menangis keras-keras seperti anak kecil. Ayu, yang tergencet dalam pelukan sekeras baja, tidak memberontak. Ia mengulurkan tangan, kurusnya, membelai rambut ibunya dan mengucapkan kalimat yang membuat tenggorokan Bima tercekat. Mama, rambut mama udah panjang ya. Lina menangis, semakin keras. Bima mundur ke lorong gelap, merasa seperti orang asing yang tak diundang dalam adegan ini. Ia ingin pergi agar tidak mengganggu mereka, tetapi Lina memanggilnya. Bima. Ia mendongak dengan mata merah dan bengkak. Masuklah. Kamar itu sangat sempit, sekitar 40 meter persegi. Di dapur ada meja, lipat tua, sepasang bangku plastik yang goyah. Di dinding tergantung sulaman bunga melati, Lina yang menyulamnya sendiri. Itu satu-satunya barang yang ia bawa dari rumah Menteng. Ayu sayang, masuk ke kamar ya. Lihat, Mama udah siapin tempat tidur buat kamu, kata Lina lembut. Menunggu sampai putrinya menghilang di balik pintu, ia berbalik menatap mantan suaminya. Bima ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Kamu pikir mentransfer uang berarti tugas seorang ayah sudah selesai? Ucap Lina pelan. Apa kamu tahu kalau aku nggak pernah melihat sepeser pun? Tahu di kos-kosan pengap macam apa aku tidur? Tahu apa yang kumakan? Siapa yang membawakanku air saat aku terbaring kena radang paru-paru? Kamu nggak tahu apa-apa? Karena kamu nggak mau tahu, Bima menunduk. Lina benar. Ia tidak mau tahu. Tahu berarti harus memikul tanggung jawab. Dan itu menyita waktu, mengganggu pekerjaan, mengganggu pertemuannya di lapangan golf, mengganggu kesuksesannya. Lebih gampang membuat dinding batas dengan transferan bank. Lina, aku ingin menebusnya, kata Bima pelan. Kita asuh Ayu sama-sama, kamu bisa pindah ke lingkungan yang lebih baik. Aku akan membelikanmu apartemen, nggak usah potongnya. Aku nggak butuh apartemenmu. Selama 3 tahun aku sudah terbiasa dengan tempat ini. Ia berjalan ke jendela dan membukanya lebar-lebar. Di luar jendela terbentang atap-atap berkarat kawasan industri, dan di kejauhan berkilau gedung-gedung pencakar langit Jakarta. Bima, aku tidak membencimu lagi, tapi aku juga tidak mau punya urusan apa-apa lagi denganmu. Ayu adalah putrimu. Kamu bisa menjenguknya, menjemputnya di akhir pekan, tapi di antara kita, semuanya sudah berakhir. Titik. Melihat siluet Lina di bawah sinar matahari yang redup, Bima teringat saat pertama kali membawanya menghadap ibunya. Lina mengenakan gaun katun putih, telapak tangannya berkeringat karena takut, tetapi ia menegakkan punggung dan tersenyum sambil berkata, "Selamat siang, Nyonya Ratna." Jika saja Lina tahu, saat itu bahwa untuk sapaan selamat siang itu, ia harus membayar dengan penderitaan bertahun-tahun. Titik. Bima mengulanginya bagai gema, lalu berdiri. Kehidupan selanjutnya ternyata mengalir dengan sangat sederhana. Lina tetap tinggal di Rusunawa, tapi membawa Ayu tinggal bersamanya. Siang harinya anak itu pergi ke sekolah di dekat sana, dan malamnya makan bersama ibunya. Bima menempatkan Biinah untuk membantu mereka. Pengasuh itu datang untuk memasak dan mengawasi kesehatan Lina. Paru-parunya butuh perawatan panjang, dan Bima menanggung seluruh biaya dokter spesialis terbaik. Setiap akhir pekan, Bima menjemput Ayu. Mereka pergi ke taman, bioskop, atau mal. Bima berusaha keras, tetapi hasilnya sering canggung. Kuncir kuda yang ia buat seringkali miring ke segala arah. Baju yang dibelikannya kebesaran 2 nomor. Dan di Dufan ia selalu bingung mencari antrean wahana. Namun Ayu tak pernah marah. Ia menertawakan kuncirannya yang berantakan dan jaketnya yang kebesaran. Papa bisa nggak cari pacar biar ada yang pilihin bajuku? Tanya Ayu suatu hari dengan mimik serius. Bima kebingungan. Emang menurutmu, Papa butuh pacar? Ayu mengangguk. Habisnya Papa sendirian, kelihatan kasihan. Bima tertawa dan mengacak-acak rambut putrinya. Ia tidak mengatakan pada putrinya bahwa ia sudah lama terbiasa sendirian. 3 bulan kemudian,
Bima membawa Ayu ke pesisir laut. Ini bukan pantai Bali, yang terik dengan pasir putih sempurna. Ini adalah pantai berkarang di pesisir, selatan Jawa, dengan ombak laut yang ganas, angin kencang, dan batu-batu karang, yang ditumbuhi lumut. Tapi di sini tidak banyak orang. Ayu melepas sepatunya dan berlari bertelanjang kaki di atas pasir hitam, mengumpulkan kerang. Ketika saku, jaketnya sudah penuh sesak, ia mulai memindahkannya ke saku mantel mahal Bima. Bima duduk di atas batu karang besar, melihat putrinya berlarian di bawah sinar, matahari yang dingin, dan tiba-tiba teringat sesuatu. Ia mengeluarkan sebuah amplop dari saku dalamnya, dan menyerahkannya pada Ayu yang berlari. Menghampirinya, "Ini, mamamu titip ini." Ayu membuka amplop itu. Di dalamnya ada sebuah foto. Lina yang masih sangat muda, dalam gaun katun putih tertawa bahagia, berdiri di bawah pohon mangga yang sedang berbunga. Di baliknya, dengan tulisan tangan yang bergetar dan tidak rapi, tertulis, "Ayu sayang, mama nggak pernah sedetik pun melupakanmu." Ayu lama menatap foto itu, lalu dengan hati-hati memasukkannya kembali ke amplop dan menyimpannya di balik bajunya, dekat di hatinya. "Papa, kenapa mama nggak ikut kita ke laut?" Angin meniup rambutnya. "Mama belum boleh kena angin dingin," kata dokter begitu. "Kalau mama sudah sembuh, kita akan pergi sama-sama." Bima menatap garis cakrawala, menembus awan gelap, sinar matahari muncul, mewarnai gulungan ombak yang dingin dengan warna keemasan. "Pasti," katanya. "Begitu mama sembuh, kita pergi sama-sama." Ayu tersenyum bahagia dan kembali berlari mencari kerang. Ponsel di saku Bima bergetar singkat. "Pesan dari auditor Baskoro, seluruh 11 properti di Bali sudah disita. Saya menunggu instruksi selanjutnya." Bima hanya melirik sekilas layarnya, memasukkan ponselnya kembali ke saku, dan tak membalasnya. Hari ini tak ada urusan bisnis. Hari ini mereka hanya melihat laut. Di kejauhan, Ayu menemukan cangkang kerang yang besar dan nyaris utuh. Mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepala, ia berteriak melawan suara angin, "Papa, papa, dengar!" Kerangnya bersuara. Anak itu berlari mendekat dan menempelkan kerang yang dingin itu ke telinga Bima. Bima mendengarkan dengan saksama. Itu bukan suara ombak laut. Itu adalah suara angin menderu, bergema, yang datang dari tempat yang sangat jauh. Dan tiba-tiba ia merasa suara deru itu mirip dengan teriakan mama, yang diteriakan Ayu saat usianya 3 tahun di halaman belakang rumah mewah itu. Dulu suara itu terdengar sangat jauh, tapi sekarang, suara itu akhirnya semakin mendekat.